Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Setelah dari Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini show 5 sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Tamu kita kali kembali ini ke episode HI, Bang. HI banget ini. Yes. Karena yang tamu kita adalah anak HI banget. Kuliahnya HI. Kuliah HI, kerjaannya juga HI banget. Yes. Kita kembali nih. Dan sekali lagi lu kalah. Apa? Karena Unpar lagi. Udah Unpar keempat. Kampus gua nggak ada sama sekali. HI Unpar keempat yang kesini. Apa ada nggak sih sebenarnya di Lu UI? HI UI loh, Bang. Iya, HI UI loh. masa nggak ada sih? Apa gue yang kekurangan circle HI? Iya, atau lu di alumni dimusuhin kali lu, Bang, sebenarnya. Mungkin kali ya. Iya. Gue udah ada sih, udah WA nih, Yulia Supatmo, Terus? Pemret, RTV, HI UI. HIUI angkatan gue. Nah, tapi Kayak dia nggak mau. Dia ngomong apaan sih dia kata gitu. berarti emang anak-anak Unpar aja yang mau. Iya kali ya. Iya. Oke, ini dia Firzi Idris. Mantap. Halo. HI Halo. angkatan HI Unpar 2002. ada gunanya nggak? HI-nya. HI-nya ada gunanya. Di dunia kerjaan. Di dunia kerjaan. Kerjaannya. Eh, Ada sih, karena di HI kan lo harus tahu semuanya, ya nggak? Iya. Masih ingat lagunya nggak? Ya lagu apa? Oh, Laba Laba Paca, Paca. ingat. Lagu itu. apa? Visip. Lagu Visip. Oh, Laba Visip. Paca. Laba Paca dulu. Laba Paca tuh apa? Ini hari luar biasa. biasa. Sebenarnya gue nggak tahu apa artinya Laba Paca. Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Tapi kalau ikut ospek disuruh nyanyi Iya, terus. suruh nyanyi itu terus, benar. Tapi yang Lagu gue apa? juga Visip gue hafal ya. Cuma dia kayaknya nyadur dia nggak. Apa? When my Visip goes marching. Itu kan lagu itu. Oh, I want to be in that number. Cuman ganti Visipnya doang nggak? Iya. Itu When the lagu- Saint Itu go semua marching in. ada Southampton, ada Man United, lagunya gitu semua. Oh, sama, iya. Terus level klub berarti. Selevel klub. lagu. Wah, sejurusan selevel klub sih. Lagu Iya. Jadi terasa ada Ya. gunanya. Paling tidak cara berpikir atau logika berpikir jadi lebih komprehensif gitu. Kayaknya iya ya, karena kita kan harus tahu semua ya dunia luar dan lain-lain, banyak hal yang dari gue nggak nyangka juga sih sebenarnya Cing masuk Visip dulu tuh, karena ya nggak ada bayangan lah anak SMA mau masuk mana, tiba-tiba teman gue di 2001 ada anak fisik, cobain aja Visip Unpar nih, enak loh, bahasannya menarik dan ternyata emang sesuai dengan minat aja sih, karena HI you lo learn- sesuai minat. Iya, karena kebetulan dulu kakek gua dua-duanya Deplu. Wah. Ini mah pure blood. Iya, darah murni nih. Darah murni. Dua kakeknya. Dua kakek dari pihak bapak dan pihak ibu berarti. Pihak bapak dan pihak ibu. Diplomat atau apa? Diplomat, iya. Wah. Di mana? Aduh, yang Ya, mungkin yang dubes, tapi cuman dari yang dari sisi bapak ya. Waktu Jadi itu, duta besar. duta besar. Tapi duta besar tapi dari Deplo, dari diplomat. Iya. Kan jarang-jarang. Ada beberapa sih zaman dulu itu berarti pinter banget itu orang. Iya. Angkatan Bukan pertama dari emang. tentara, bukan Iya. dari polisi. Iya. Jadi berarti Karena- memang diplomat murni. Atau Karena emang dulu kan angkatan pertama emang bener-bener ya orang-orang yang ya bisa dibilang ya dipercaya lah ya. Iya, dulu iya, ya. Karena dulu yang kalau dari kakek yang dari sisi bapak itu di Hongaria, habis itu di Gini. Emang bukan postingan-postingan yang Iya, iya. number one, tapi pernah di luar. berarti zamannya ada Malik. Ada Malik Wapres. Bapaknya si Dinopati, bapak. Siapa Bapak? Di Nepati Jalan. Bapaknya Bapaknya siapa? Bapaknya Pak
Jalal. Hasim Jalal, Bapak Hasim Tuh, Jalal. kan, Hasim Bapak Jalal. Hasim Jalal kalau dulu sama kakek saya di Conakry di Guinea. Jadi bapak saya waktu kecil mainnya sama Pak Dino. Di sana. Di sana di Conakry. Berarti bapaknya pernah ulang tahun juga di Dubes. tapi bapak saya sama adik-adiknya tuh nggak ada yang masuk HI, jadi nggak ada yang nyambung. Jadi ketika saya dulu lagi, memutuskan untuk belajar HI, HI. kakek saya seneng banget. Karena tadi kan ada satu generation yang lost tuh di Iya, kelas. iya. Tapi habis itu Langsung masuk ke ngeluarin sana belajar. album foto zaman dulu. Oh iya pasti. Kakek Waktu di PBB, waktu di PBB. Ini. Iya. Iya, nih paspor Nanti kakek kamu buku- gini warnanya nih. Iya. Nanti bukunya dia yang bikin nih, buku-buku HI nih, teman kakek dulu nih yang bikin. Iya. Ya kan? Wis. Sekolahnya apa dulu? Berarti kakek-kakeknya dulu sekolahnya? Sekolahnya nggak tahu ya kalau tahun 30 sebelum makanya. kemerdekaan gitu. Tapi kalau kakek saya yang dari sisi bapak, ya kan dia ngeluarin buku ya. Ada bukunya di perpustakaan Unpar. Oh iya. Gue yang naruh soalnya. Nitip ya. Apa ngomong apa bukunya? Lika-liku kehidupan seorang diplomat. Jadi ada di perpustakaan Unpar. Saya taruh 2007 pas lu masuk lah. Iya, Gua iya. udah dekat-dekat gua lulus. Waktu itu bukunya keluar. Jadi emang cerita. Kalau dulu kakek saya dari sisi bapak itu emang dia pejuang kemerdekaan dari VOA. Jadi Voice of Free Indonesia. Oh. Voice of Free Indonesia. Jadi tugasnya ketika itu adalah menyuarakan kepada negara-negara luar bahwa Indonesia Udah itu merdeka. telah merdeka. Iya. Dan itu ketika agresi militer lain-lain itu Berarti kena Linggar bom Jati juga. Berarti kesepakatan Linggarjati gitu-gituan tuh, karena gue inget deh, maksudnya kenapa sampai ada kesepakatan Linggarjati, karena ada radio yang menyiarkan ke New York bahwa kita merdeka. udah Iya, merdeka. iya. Bisa. Kakeknya berarti. Salah satunya bisa di situ. Jadi penyiar-penyiar kayak gitu kan dikejar juga tuh Betul, sama iya. Belanda. Iya, Jadi iya. kakek saya mindah-mindahin pemancar gitu ke daerah-daerah di sekitar Bandung, itu juga ada ceritanya di buku itu. Darah murni. Darah Darah murni Kita diplomat. darah kotor. Makanya Kita nggak ada. kagak ada darahnya. Nggak ada. Mau coba-coba masuk. Tapi tetap aja nyambungnya kan bukan ke Oh iya, bener HI, juga, tapi nggak bukan jadi ke dunia diplomat. HI juga, nggak jadi diplomat Tapi juga. nggak jadi tuh. Iya, iya sih. Iya. Kalau yang dari ibu? Sama itu kalau dari sisi ibu kebetulan dapat sisi sepak bolanya, karena dulu kakek saya dari sisi ibu tuh sangat suka banget sepak bola, dan penempatannya juga waktu itu di Suriname pernah, di Paris juga pernah, di Belanda terutama, di Den Haag pernah, tapi bagian tata usaha kalau apa gitu kalau nggak salah. Jadi kan dulu emang bahasa ya yang jadi salah satu alasan utama kalau mau dikirim. Iya, Kebetulan kakek saya dua-duanya juga bahasa Perancisnya fluent, jadinya mereka dapat penempatan Polyglot. kayak gitu. Umur segitu bisa. Polyglot di tahun segitu. Umur segitu bisa belajar dari mana ya? Iya. Belajarnya gue bingung deh, orang bisa Berarti emang getol banget Getol belajarnya banget gitu ya. sampai akhir bisa. latihannya juga sama Generasi siapa? pertama. Iya. Ada ya. Bisa gitu ya. Iya. Tapi cita-cita lu memang jadi diplomat. Cita-cita yang akhirnya nggak kesampaian kali ya. Karena saya ada ketertarikan ke dunia HI, pastilah belajarnya strategic studies gitu-gitu. Iya, Seneng sih sebenarnya, zaman dulu seneng sih. Iya. Menarik, relations hubungan antar bangsa bagi saya menarik, dan sejarah peperangan saya suka banget. Tapi ya kan kita tahu dulu zaman dulu HI, gue ngirim 15 CV ketika lulus. Bukan ketika lulus sih, ketika selesai sidang skripsi Iya. lah. Iya. Yang pertama itu yang berhubungan dengan passion saya, bola. Bola. Tapi 14 setelah itu saya ngirim ke LSM, saya ngirim ke lain-lain, kedutaan dan lain-lain. NGO Tapi kan gitu tahu NGO dibutuhkan pengalaman 5 tahun kerja. Ya gimana? Gua kan zaman dulu bukan tipe orang yang kalau lagi kuliah tuh sambil magang, kan ada ya orang-orang yang suka sambil kuliah magang. Bagus, cocok nih kita berarti. Cocok kita nih yang kuliah nggak sambil magang. Cocok kita. Iya. Ya udah nikmatin aja kan masa Iya, kuliah benar. dulu kan, Iya. kita menikmati masa kuliah. Soalnya kita dengar kalau yang sambil bang aneh banget nggak? Oh, itu banget ya, serius banget. Serius Tapi banget. berguna ternyata. Akhirnya nggak kesana. Deplu pernah nyoba tapi? Bukan pas Deplu itu buka. gue menjalani proses untuk bikin SKCK dan lain-lain ya. Tapi habis itu, tapi masalahnya gue mencoba Deplu setelah gue masuk ke bola. Oh. Jadi
ketika itu gue udah mulai 1 tahun apa 2 tahun di tabloid bola, kayak aduh kayaknya kalau mulai lagi, sementara sebagai fans sepak bola kerja di tabloid bola ketika itu dream job. Iya, betul. Itu dream job banget. Ketika itu juga udah mulai ada penugasan keluar kota, keluar negeri dan lain-lain, dan tapi ketika itu kalau saya mikir, aduh mulai ulang dari awal ke Deplu lagi, kayaknya sayang gitu apa yang udah dikerjain di ini. Toh saya kalau di luar juga saya menjalankan peran sebagai ya mungkin sebagai duta untuk Indonesia. Karena orang mereka selalu cerita bagaimana sepak bola di Indonesia. Ceritain dong negara kamu seperti apa. Toh saya merasa bahwa ya ini juga apa yang saya jalanin juga kayak duta antar bangsa aja gitu, tapi dalam bentuk yang berbeda ketimbang di Deplu. Iya. Tabloid bola legend sih. Tabloid bola legend. Nung apa? Mas Nung. Komiknya Nung kan? Iya, Gue punya ininya tuh, kompilasinya yang panjang, bukunya persegi panjang. Dulu gitu gue pernah punya tabloid bola kayak gini, terus habis itu dibuang sama bokap gue. Apanya tabloid? Kenapa pas gue jadi pembaca, dikira koran bekas kayaknya dulu. Oh, ini waktu masih jadi pembaca? Waktu masih jadi pembaca, iya. Masuk bola tahun 2008. 2008. Berarti habis lulus berarti langsung ya? Jadi gue belum wisuda. Tapi udah diterima gitu. Kayak sama Persigilang, dia belum diwisuda. Dia belum wisuda sampai sekarang. Tapi udah kerja di mana-mana. Sampai gitu. sekarang. Bab 5 dulu deh, udah belum bab 5? Hah? Boro-boro. 3 aja belum. Judul udah belum lo judul? Bukan, udah karena udah seminar. Lu udah seminar ya. Udah sampai judul dan mempertahankan. Udah ujian bab 1 ya berarti. Ada ya, Kak? Kita nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Kita di Unpar nggak ada apa sih istilahnya? Apa yang bab 3 kerangka teorinya diuji gitu nggak ada kita. Iya, kalau di Unpar tuh kompro namanya apa sih? Sempro, seminar apa sih proposal. Seminar proposal. Gua nggak ada gua. Iya, di sidang lagi. Seminar ada namanya seminar bab 1 doang. Habis itu bab 1. Semester berikutnya skripsi ngambil langsung, nggak ada sidangnya seingat gue ya. Nggak ada. Cuma dinilai aja kan si bab 1-nya. Iya. Berarti ini skripsi tentang bola juga? Enggak. Skripsi lo apa? Ingat nggak? Skripsi gue kemarin kebetulan lagi nyoba baca-baca lagi. Decision making process dalam hubungan luar negeri Indonesia itu tahun 19 pembebasan Irian Barat. Antara Soekarno, TNI dan Partai Komunis Indonesia. Cukup ini ya. Itu. Cukup berat juga ya. Iya. Emang HI mah keren-keren. Secara judul ya. Judulnya tuh keren-keren. Lo apa masih ingat judulnya? Gue ingat tentang, pokoknya judul pastinya gue nggak ingat. Pokoknya gue tentang pertukaran budaya. JKT48 gue ngambil ini. Karena gue nggak mau yang high politik. Iya, waktu dulu terkenalnya high politik sama low politik. Iya, karena gue ngeliat di perpus ada yang bahas anime, ada yang bahas kartun apa gitu. Oh gitu bisa? Kalau di gue bisa ya. Hitungannya kayak pertukaran budaya gitu. Terus pengaruhnya ke sini gimana gitu. Jadi gue ngambil JKT48 dulu tuh waktu masih waktu masih 47. Iya benar. Gue udah kenal dari 45. 45 iya. Tapi emang kalau HI judulnya tuh udah pasti keren. Iya. Udah pasti keren karena selain menyebut entitas, ada periodenya. Jadi kayak keren gitu. Ada ini periode ini. Gila kayak spesifik banget dah. Kayak paham banget. Kayak hasil copy paste. Gue itu. Iya. Jadi kerja di bola dan langsung penempatan luar negeri pertama di mana? Penugasan luar negeri pertama itu sebenarnya nggak berurusan dengan bola sih. Waktu itu Asian Basketball League, Liga Basketball ASEAN itu SM lawan tim dari Manila, pokoknya penugasan pertama. SM itu Satria Muda. Satria Muda, iya. Zamannya Mario Bisang gitu-gitulah pokoknya tahun 2009-an. Tapi kalau penugasan bola pertama itu ada event pencarian bakat gitu dari Nike. Dia mencari bakat muda gitu yang dipilih sama Coach Rama Darmawan untuk bersaing di London. Nah, di situ ketemu juga para pemain Arsenal, ketemu Nicholas Bentner waktu itu, ketemu Gael Clichy, pemain Fulham juga, ada Clint Dempsey. Nah, ketika itu udah ketemu pemain-pemain kayak gitu kan. Terus habis itu kayaknya nggak lama sebelum itu baru mau nyoba ke Deplu gitu ya. Jadi
ya udahlah, udah bisa ketemu pemain-pemain kayak gini, mau balik lagi ke Deplu. Dan kan banyak teman-teman juga yang masuk Deplu ya waktu itu, Kemenlu, dan kayaknya waktu awal-awal kan struggling banget ya mereka itu. Jadi aduh, ya daripada mulai lagi dari nol. Sementara kita udah dapat penugasan luar negeri, ke London dan lain-lain, nonton Premier League untuk kali pertama ketika itu. Tahun 2011 jadinya aduh ya udah deh. Udah lama ya 2011 udah Premier League ya. Iya, apalagi udah suka dunianya bola udah ya. Tapi lo memang olahraga secara keseluruhan memang lo ini pemerhati atau awalnya bola aja terus sampai karena kerja di tabloid olahraga akhirnya terpaksa untuk olahraga yang lain. Di tabloid bola itu saya masih ingat pertanyaan wawancaranya itu ada soal tenis, challenge dalam tenis itu seperti apa, ada soal Formula One point sistemnya seperti apa. Jadi ketika itu saya ya mungkin 90% sepak bola ya, di kampus main bola, semua lapangan di Bandung udah gue cobain lah. Ada jam kuliah Persib main, pasti nonton Persib. Tapi abis itu tapi karena di tablet bola ya otomatis harus tahu semuanya. Semua olahraga. Bisa semua olahraga. Ya mungkin nggak mendalami, tapi dalam rollingan pertama itu 6 bulan pertama pasti rolling ke berbagai desk. Tadinya saya pinginnya masuk karena saya suka Liga Inggris, saya suka sepak bola, tapi tentu harus belajar bulu tangkis, harus belajar balapan. Saya sering mangkal di Sentul dulu karena sering diminta liputan balapan, jadi minggu pagi pasti ke Sentul nungguin balapan gitu. Itu sih terus-terusan dulu waktu masih awal-awal. Semua berarti ya? Iya. Lo olahraga banget kan, lo juga. Baju lo aja udah. Parah, white. Bagus nih ini nih, keren nih. Iya dong. Belinya di Jepang. Loh. Di Adidas apa tuh nama daerahnya? Kok gue jadi lupa. Pas. Adidas Campur bukan. Kan di Jepang saya bilang. Iya kan bisa lo online ke Campur. Pasar rumput, pasar Jepang. Grass Market ada. Apa sih nama Shibuya. Shinjuku dong. Shinjuku ada Adidas Shinjuku yang gede, di situ ada. Keren. Tapi anehnya sizingnya kecil. Ini double XL, Bang. Segini. Karena player Jepang kali ya. Iya kali ya. Dia bikin ukuran sesuai ukuran player. Orangnya? Iya. Bukan maksudnya ukuran player sana seberapa ya segitu. Iya, sesuai ukuran badan orang Jepangnya kan. Iya. Tapi versi Air Puma. Yang baru lagi. Iya. Player issue lagi. Ini salah satu podcast pertama yang pasti ada jersey ini, terlepas dari mereka yang ngundang CEO Airspo ya. Iya. Karena emang orang-orang yang mesen pun belum dapet ini. Yang dari Shopee kemarin. Yang dari Shopee itu belum dikirim. Dikirimnya mulai hari ini kita syuting Senin. Nah ini dari kalau ini dapat kebetulan di pameran kemarin. Rebut dari J. Lagi photoshoot. Urat Mangun lagi photoshoot. Jadi kebetulan di pameran kemarin di JSD, JSD abis Mas Sadat dia talk show di atas di panggung dia bilang ada hari ini khusus bagi para pengunjung ada 100 item jersey player issue di booth langsung ada antrian panjang tuh. Masih kebagian tapi ya 100. Yang nonton banyak nggak? Gue orang ketiga gitu di antrian itu gue cepet-cepet. Nanti dekat booth lagi. Lagi dekat booth. Begitu selesai talk show langsung melipir. Langsung. Tapi emang laku banget ini ya. Menurut sang pemilik kan PO kan? PO kayak dulu nggak? Enggak. Kalau udah beli dari Shopee dan Marketplace itu barangnya udah jadi. Iya, itu yang kemarin semua barang rilis tuh langsung tinggal dikirim. Iya, nggak PO kayak yang pertama. Yang pertama kan PO. Ini nih. Ribuan habisnya. Katanya ada berapa? 3.000 ya. Kalau katanya mereka, 3.000 tapi untuk yang player issue. Demand-nya itu hampir 300.000. Iya, di Shopee-nya tuh. Iya. Harganya berapa? 1,3. 300.000 udah 300 miliar. 300 miliar. 300.000 kan demand-nya kan. Kalau dia 300.000. Kalau bisa menuhin semua 300 miliar. Kemarin kejual 3.000. 3.000 udah 3 miliar. Enak ngitungin duit orang. Iya, ngitungin duit orang enak. Emang dia kagak tahu capeknya. Enggak, bukan mikirin dihujatnya. Yang pas seri pertama, yang pas jersey pertama. Itu cuma yang player issue, apalagi yang nanti-nantinya. Iya, dia kan kalau nggak salah kan 3 hari kemarin ya di Shopee itu kan player issue, terus besoknya supporter replika atau supporter ya. Supporter.
Replika tuh sama supporter paling mirip ya? Gimana sih kalau replika tuh? Replika itu di antara player issue dan super middle-nya deh. Beda bahan. Beda bahan, beda. Tapi ininya mirip. Jadi untuk replika, menurut saya tahun ini bagus banget. Menurut iya, replika itu hampir mirip player issue. Kayaknya gue juga sempat baca siapa gitu nge-review paling worth it kalau iya. worth to value yang player issue katanya. Karena secara ini mirip sama yang replika, sorry. Replika, secara ini masih agak mirip, tapi lebih bagus lagi dari yang supporter. Karena supporter kan beda banget ya. Iya. Ini kainnya beda. Iya. Jacquard kainnya. Jacquard. Iya. Gue beberapa kali kemarin itu di airport ada GS, ya ada tokonya. tapi nggak ada, belum ada. Emang belum. Yang baru ini? Oh ya belum kayaknya. Belum. Dia yang lama masih. Dia nunggu yang lama habis dulu katanya. Enggak. Baru. Kan udah mau. Karena ngambek airport. Udah ada hujan. Udah dipakai belum ini? Kan Timnas. belum tanding kan? Timnas Maret. Oh ya kemarin UU itu nggak pakai? Enggak, U20 enggak. Karena kan belum di-refilling, jersey goalkeeper-nya belum di-refilling. Jadi belum ya? Belum. Itu nanti Maret katanya. Jersey goalkeeper. Nameset juga belum, ini nameset masih belum ada. Oh, yang kemarin gue lihat di mana tuh yang ada yang nanya nomor 2 siapa yang pakai gitu katanya tuh. Iya, itu gue juga ngomong di Twitter. Oh, lo ya, gue nanya. Berarti gue lihat di lo. Nomor 2 siapa? Ya lo nggak ngerti lah. Gue juga nggak ngerti. Kenapa harus nomor 2? Emang kenapa nomor 2 itu? Enggak, jadi nomor 2 tuh ada 2 pemilik sebenarnya sekarang. Miss Hilgers ketika dia di Bahrain dan China kan Miss Hilgers yang pakai nomor 2. Tapi Miss Hilgers nggak datang kan untuk pertandingan yang Arab Saudi dan Jepang karena cedera. Nah, karena dia cedera, jadi nomor 2 dipakai oleh Kevin Dix yang adalah seorang back sayap, yang adalah seorang back tengah juga. Jadi nomor 2 juga cocok sama dia. Ya. Nomor 2 kan, jadi bisa nih dipakai dua-duanya. Nah, pas photoshoot kemarin yang pakai nomor 2 itu si Hilgers lagi. Tapi itu cuman karena si Kevin nggak datang. Pas photoshoot. Nah, kalau dua-duanya datang, udah rebutan dah tuh siapa yang milih nomor 2. Kok bisa emang bisa begitu ya? Maksudnya bukan udah ditentuin siapa? Enggak, kalau timnas sebenarnya nggak ditentuin, tapi kan bagi orang yang suka ngulik-ngulik soal nomor punggung kayak gua, jadi itu buat gua rada penting juga nih siapa yang pemilik nomor 2 di timnas. Bisa begitu ya? Iya, karena ada di tim mana ya? Klub mana gitu, pokoknya udah nggak boleh pakai itu lagi karena dia udah pensiun. Baresi kalau nggak salah. Iya, ada beberapa di basket tuh sering kayak gitu. Di Napoli kayaknya Maradona 10 udah nggak ada lagi. Oke deh, iya. Karena Milan siapa? Baresi. Milan nggak tahu deh. Maldini juga 4 dong. 3. 3. Iya. Jadi maksudnya dia udah legend nih, nggak ada yang pakai lagi. Iya, udah nggak boleh ada dia yang pakai lagi. Bisa habis dong kayak plat nomor. Ya, enggak. Bisa habis masa. Enggak, semua kan cuma 1. Ya kalau legendnya habis itu muncul lagi, angkanya jadi. Jadi satu klub 1 kali. Pakai ini kuadrat aja ya. Jarang one man club. Iya. Jarang biasanya satu klub satu ya. Apa aja yang ada? Jarang. Tahu nggak? Emang lu tahu bang? Apa aja yang ada gitu nomor-nomor yang udah pensiun? Oh, Napoli. Tadi Maradona. Iya. Maldini. Di Milan ada Nomor siapa Maldini? Baresi kalau nggak salah kalau menurut gue sih. Franco Baresi. Bareskrim kali. Baresi. Ya mungkin Maldini. Totti di Roma. Enggak, kalau Totti masih ada. Bartes enggak. Gua ngarang aja sih. Gua ingat. Lo nama doang. Lo nama doang, ya. Ya, Michael Jordan. Bola Mas. Michael Phelps baru tuh bener. Michael Pangaribuan. Kayak misalnya mau nentuin nomor 7 di MU, ini kayaknya nggak pantas dia pakai kayak gitu. Beckham dulunya kan. Iya, karena beberapa CR, pemain legend banget. Iya. Kayaknya lu belum pantas pakai nomor gitu. Ada gitu-gitu juga ya? Nggak kayak gitu sih kalau di klub. Tapi kan kalau di timnas ini kan ya menarik aja karena mulai beberapa tahun terakhir kan nomor-nomor ini kayak udah fix gitu. Iya. Orang kayak Jordi pakai nomor 4, si Sandy pakai nomor 6. Jadi ya kayak ada kontinuitasnya aja yang bagus gitu bagi timnas. Nah sementara ada satu pemain dua-duanya baru datang sama-sama memperebutkan nomor 2. Lucu juga sih. Iya ya kalau ntar mereka mau dimainin bareng Gak bisa dong. Ya masih banyak nomor lain iya sebenarnya. Sih, cuma kan jadinya 20 bisa. 20 masih bisa. Bambang Pamungkas sudah pakai. 20 itu Shane Patinama, 20 udah. Oh. 10 siapa kita? 10 Egi sih sampai sekarang. Egi Maulana Fikri. Egi Maulana. Egi MV. Ada Ipana Abizar. Kakak Ipana Abizar. Emang iya? Iya. Dia ada ya dapat ya. Dapat aja ke dunia artis gitu. Kakak iparnya Abizar. Adanya Abizar, istrinya Egi. Iya. Hah? Kakaknya Kakak iparnya Abizar.
Oh, Berarti kakaknya Abizar. Istrinya Egy. Oh. Umi Pipik. Itu mertuanya. Itu ibunya, iya mertuanya. Ada Beda. fakta dari Rahman. Fakta dari Rahman. Dia ada aja dia ya. Oh, ini baru mau dipakai Maret ya? Baru mau dipakai pertama di Sydney. Australia, Yang kita yang lawan lawan Australia. Iya. Iya, Tapi iya. emang ya ini waktu ini baru reveal fotonya doang nih, belum tahu kapan dijualnya, kapan gue itu di Tokped udah ada yang jual bang, 70.000. Iya, parah sih emang. Cepet banget. KW itu. Padahal baru di reveal fotonya. Fotonya, iya. Berarti dia kan yang bikin KW, Parah. entah dia ngeliat dari foto doang, Ngeliat dari foto dikira-kira kali. Ngeliat atau dari foto. Iya. atau Dikira-kira. ada kayak detil-detilnya juga Dia belum bikin, iya. belum lihat iya ya. sih, tapi siapa tuh ada pengkhianat di pabrik bisa nggak? Oh, ya, pengkhianat di pabrik. Maksudnya kayak Dijual di ambasador. gue punya polanya nih, Iya. lu mau nggak nih? Ambil. Bisa dong. Masa dia bisa cepet banget dapat 80 apa 70 ribu gitu gue lihat. Mas udah gitu ya dengan harga segitu dan tahu belum rilis resmi, ada aja yang nanya, ini ori nggak? Oh bisa ada. Gue baca-baca, lu bisa nanya ini ori apa enggak? Iya, iya. Jelas-jelas belum rilis, baru foto doang. Tapi jualnya udah lumayan, maksudnya udah berapa puluh lah kejual cepet Iya, banget sayangnya kayak di gitu-gitu kita ya. kan gitu ya, banyak kesadaran soal untuk memakai jersey Iya, original. Makanya teman-teman di komunitas jersey Timnas Indonesia KJTI menyuarakan bahwa at least satu orang satu jersey original gitu untuk membantu aparel lokal juga, menghargai timnas, legacy warisan dari timnas Indonesia itu kan yang sangat penting sebenarnya. Ini Airspo ini memang lokal pertama yang mensponsori ini. Mills? Mills sebelum Oh iya, ada. Mills ya. Mills pernah ini. sebelumnya. Sebelum itu ya merek-merek Ya. Nike, Adidas juga pernah ya. Iya, Nike, Adidas. Gue punya yang Nike yang hijau sininya, yang pas Yang keren. 2016. Ponario ya. Oh, Ponario. Ya kan ini 2004. kandang kita itu kan. Oh, ini kandang kita 2007. 2007 salah Iya, semua 2007. gua. Pokoknya nggak ada hijaunya aja Nike. Iya, iya. Ini, Oh, itu yang ada gua- 3 strip. Iya, itu. Iya, Pokoknya gue beli yang itu. Ponario yang bisa nyembuhin pakai batu. Ponari. Oh, Ponari. Ponari. Ini Ponario Astaman. Tapi kok Nario tapi empok gitu. Itu tuh gue punya yang Nike itu cakep banget soalnya. Iya, dulu. iya. Ini kandang kita, iklannya di mana-mana tuh di. Oke, kita kembali ke Virgi nih. Dia S2 tapi udah nggak HI, ke media kenapa? Iya. 2013 2014. Betul. Lo kuliah lagi. Ini Betul. lagi di bola berarti masih. Saya di bola. Saya Kok bisa kuliah? Tadinya saya mau keluar dari tabloid bola. Oke. Karena emang dari awal target saya emang pingin S2, belajar lagi. HI lagi pengennya tadinya. Pinginnya apa ya? Nggak ada spesifik sih. Pokoknya Mau kuliah HI apa, lagi tapi gitu. pingin belajar lagi. Tapi ya gitu tadi lah, dengan segala pertimbangan yang sama seperti kenapa nggak masuk Deplu. Udah penugasan keluar, udah ketemu pemain-pemain atau segala itu ya jadinya tertunda terus. Akhirnya saya juga pergi untuk kuliah lagi ini juga karena targetnya nggak jauh dari bola juga, Cing. Karena Oke. saya nyarinya, karena saya fans Newcastle, saya nyarinya ke kota Newcastle juga, Newcastle Bisa gitu. University. Tapi ketika itu Newcastle University jurusan media sama jurnalisme itu kalau nggak salah lagi nomor 1 di UK. Jadinya pas saya nyari ketemu di sana. Ada nih yang rame kemarin tentang yang dia bilangnya lulusan Newcastle apa gitu. Siapa? Harusnya Rahman ya. Oh iya. Pokoknya isu-isu miring lah. Orang ini, siapa orang ini? Orang ya itu gue lupa, ya? gue cuma ingat juga. Tapi ini rame apakah palsu, apakah apa gitu. Orang terkenal. Orang terkenal Dia sekarang di mana? Masih di Newcastle. di sini. Apa ya? Siapa? Kok lu baca di mana, Bang? Gua nggak lewat, nggak Ya mungkin. udah, nggak mungkin ya. Ya kalau biasanya lo lewat, kita kan mirip-mirip Iya, algoritmanya iya, nih. iya. Iya, algoritmanya mirip-mirip. Ini berarti apa? Beasiswa atau apa kalau gini? Wah, ini nyari dananya ugal-ugalan sih, tapi nyari sendiri lah antara Bayar sendiri nih? nabung, jual macam-macam. Pokoknya targetnya emang pingin belajar aja. Akhirnya dari kantor juga dikasih kesempatan untuk belajar lagi. Iya. Nggak harus keluar, tapi saya jadi kontributor bagi tablet bola di sana. Kontributor Liga Inggris, dapat sebagian gaji, nggak semua, tapi itu cukup membantu untuk bisa belajar dan ya semua dana lah dari orang tua dan lain-lain, mengumpulin dari kiri kanan, akhirnya dapat kesempatan. Setahun nih, ini kalau boleh tahu ya, karena kita sering banget di sini ngomongin biaya pendidikan. Ya. Untuk S1, S2, S3, dan rata-rata sih beasiswa. Jadi Iya. dia Iya.
konsen untuk biaya hidup aja gitu. Nah kalau untuk pendidikannya nih setahun, bayar sendiri di Newcastle University ini berapa banyak ya? Berapa ya? Ya adalah jumlahnya. Tapi ketika itu yang jadi problem bagi gua waktu itu Cing adalah ketika gua nyiapin planning, dana, budgeting dan lain-lain untuk 1 tahun 2013-14 ini, waktu itu rupiah ke Great Britain pound itu sekitar 20.000 atau 15.000. Tapi ketika gua mau berangkat September, tiba-tiba rupiah anjlok jadi 25.000 atau jadi dari 15.000 jadi 20.000 atau dari 20.000 jadi 25.000. Itu gua lupa. Pokoknya seperempat hilang lah pokoknya, seperempat nilai. Karena lu nyiapin pakai rupiah ya? Karena gue nyiapin pakai rupiah, benar. Belum udah ditukar tadi, udah di. Iya, itu udah ngeri aja. Iya, benar. Dan benar kejadian ketika di sana tuh udah kayak 6 bulan pertama tuh anjir udah kayak semua yang disiapin itu sebenarnya udah kepake di awal karena biaya yang gede kan rumah dan lain-lain kan. Dan sehingga waktu itu ya apa harus pulang gini nggak nyelesain pelajaran. Tapi waktu itu untungnya bulan Februari 2014 ya ada Manchester City masuk tawaran ke Manchester City. Newcastle di Newcastle. Gua tinggal di Newcastle. Manchester City lo masuk di sana gimana kerjanya? Emang deketan? Kalau enggak, tapi kalau diperlukan ke kantor, jadi pakai kereta aja jalan terus habis itu nginep berapa hari di sana itu reimburse full sama mereka. Nah kuliahnya nggak masalah sih. Kalau kuliah biasa, tuh ini kelas. Pokoknya ini saya tinggal rumah tinggal di sana, sebelahnya itu stadion St. James's Park, nggak jauh dari situ kampus Newcastle University kampus, nggak jauh-jauh lah sama Cimuluit gitu-gitu beda. Beda lah. Di sana nggak ada Bu Jawa. Gembul nggak ada di Newcastle. bisa ke Manchester City itu gimana? Jadi ketika itu ya karena kita kan dari dulu suka main sosial media ya, main Twitter dulu. Ketika main Twitter waktu itu lagi jalan-jalan ke London. Habis itu lagi di dekat daerahnya Millwall kalau nggak salah. Terus habis itu saya lagi Millwall seru nih stadionnya klasik Inggris lah apa. Terus habis itu ada yang reply masuk namanya Mas Yusuf Arifin, Mas Dalipin. Dia bilang, "Oh, itu dekat rumah saya, Mas. Mungkin kalau kapan-kapan kita bisa ketemu." Yang ya aku balas lagi gini-gini, akhirnya berinteraksi beberapa kali. Tapi kemudian sebulan 2 bulan nggak ngubungin. Habis itu tiba-tiba dia ngabarin, "Mas, aku mau balik Indonesia, mau nggak nerusin saya di Manchester City?" Wah, begitu liatin. Sebelumnya lo tahu nggak bahwa dia Manchester City? Nggak. Sebelumnya nggak tahu. Cuma ngobrol-ngobrol lewat Twitter aja kan. Jadi, aku kan suka berapa kali kalau ada yang reply balik, ngobrol-ngobrol. Kalau dulu kan Twitter ya nggak kayak sekarang lah. Dulu kan masih sangat bersahabat. Karena belum ada For You page itu. Masih following aja. Iya, masih following atau aja. Yang mention ya. Iya, mention. Iya, interaksinya masih menyenangkan. Banyak yang follower gue dari dulu itu kayak gue interaksi sampai sekarang masih ngobrol-ngobrol. Karena belum ada partai Sokmed dulu. Sama di 2014 sudah ada lah. Partai Sokmed udah ada ya. 2014 sudah ada. Masih Trio Macan 2000 itu. Iya. Trio Macan 2000. Masih pagi-pagi tuh. Kurawa belum rese. ITJ sama Indonesia Tanpa Jil. Tanpa Jil. Iya. Ulil masih aktif ya? Oh iya betul. Iya, saat itu masih aktif 2014. Jadi lu nggak tahu itu Mas Arifin itu? Jadi tuh kenal di Twitter aja itu? Kenal di Twitter, iya. Mau nulisin nggak? Tapi kayaknya dia ternyata ngeliatin. Ternyata dia ngecek background saya mungkin ya. Habis itu Mas Ali Dalipin ini bilang, "Mau nggak ini nulisin karena saya harus pulang ke Jakarta gitu ketika itu." Oh ya udah, boleh Mas, tolong ini banget. Nah ternyata setelah itu aku baru tahu dia selama di London itu dia kerja di BBC udah 18 tahun. Dia di Manchester City juga bantuin karena ketika itu Manchester City lagi tahun pertama mereka membangun channel-channel media internasional. Jadi ada 9 bahasa, ada 13 orang di tim media internasional. Ketika itu 2013-14 mereka baru berdiri channelnya itu. Jadi masih nyari orang itu dari kenalan.
Ya udah ketika dia bilang wah mau banget mas gitu kan, ya siapa sih yang nggak mau kan, waktu itu BU juga, ya udah akhirnya ya udah nanti kamu ditelepon ya sama orang City gitu. Jadi pokoknya sampai hari ini udah 10 tahun kemudian saya masih ingat di mana saya berada, waktunya kapan, lagi ngapain. Ketika telepon pertama itu dari City ada, hello, I'm from Manchester City. We would like to offer you gini. Wah, aja langsung. Lagi di mana tuh? Lagi di, kalau dulu ada kayak Century-nya di sana, Boots namanya. Oh kita iya, lagi Boots, nyari obat apa gitu. Obat mah. Susah makan ya. Iya. Buat sarapan. Anak kosan. Buat sarapan. Udah di Newcastle. Iya, aneka racun di sana. Iya. Ada racun. Lagi nyari obat. Lagi nyari obat di sini, ditelepon. Kita menawarkan ini. Jatuh nggak obatnya? Bisa nggak kamu? Ada. Enggak, terus ada slow motion gitu. Iya kan, jatuh kan. Manchester City. Ke kasir, saya keluar dulu. Gitu film. Bisa nggak datang untuk wawancara di Stadion Etihad? Ya, Stadion Etihad lagi? Langsung. Nggak ngerti kenapa di Stadion Etihad. Tapi dulu itu bukan Manchester City. Manchester City itu lagi dalam perjalanan menuju sekarang. Jadi kantornya mereka tuh waktu dulu masih di parkiran, masih jelek lah. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah di Etihad. Kampus udah bagus, gedungnya ada multi-million dollar investment. Kalau itu waktu itu baru jadi. Jadi wawancaranya waktu itu masih di stadion utama. Ya, sebagai apa? International Media Executive. Nah itu apa tuh kerjaannya tuh? Basically kita mengurus situs Manchester City dalam bahasa Indonesia, jadi mimin untuk akun sosial media Indonesia dan yang bahasa Indonesia, dan kemudian ya menjalin hubungan dengan para fans City di Indonesia. Itu kenapa Indonesia dipilih? Ada salah satu pasar besar yang Manchester bola. City ingin gaet adalah di Indonesia. Makanya kalau ingat tahun 2010-an sampai 2020 itu banyak banget activation City di Indonesia, di Jakarta. Dan itu karena memang Indonesia dianggap sebagai salah satu key market bagi City untuk merchandise, quote unquote, dalam mendobrak dominasi Manchester United. Ya, karena Manchester United kan benchmark lah klub Eropa di Asia. Jadi selain di China, di Indonesia waktu itu. Maksudnya selain menjaring fans gitu, secara bisnis emang jual merchandise untuk ngebuka pasar itu juga atau gimana? Waktu itu kayaknya store udah ada sih, tapi nggak paham ya seberapa dalam penjualannya dan lain-lain, karena kita waktu itu dari sisi medianya numbers kita tuh numbuhin jumlah followers gitu-gitu, menerjemahkan berita dalam bahasa karena baru pertama banget, jadi kita nggak boleh terlalu jauh dari tim Inggris. Jadi tim Inggris ngerjain apa, kita shadow tim Inggris. Karena mereka nyari bentuknya. Gua aja dapat laptop kerja tuh baru setelah 3-4 bulan kali kerja di sana, dan masih banyak hal yang mereka juga masih figuring out. Masih banyak troubleshooting karena baru awal-awal banget. Sehingga ya udah, jadi banyak datang dari Newcastle ke Manchester untuk focus group discussion, ikut nyumbang pendapat bagaimana cara mengembangin market Indonesia dan lain-lain. Nah, ya mulai dari baby steps dulu sih ketika itu tahun gua. Berarti yang orang Indonesia sendiri? Apa ada lagi? Gua berdua. Oh, ada lagi? Iya, sama teman gua di Coventry waktu itu, Amal. Untuk ngurus Indonesia ini? Untuk ngurus bahasa Indonesia? Iya, betul. Makanya akhirnya kan berapa tahun terakhir ini sering banget, ya kayak si Aska Api kan ngegambarin buat PSG. Ya, terus ya artwork yang diupload di tim-tim luar tuh ada Indonesianya. Indonesianya, iya. Sekarang kan banyak. Sound TikTok official klub mana tapi soundnya sound lokal, iya. Suka pakai sound yang lagi rame di Indonesia gitu. Iya. Kayaknya udah mulai berapa tahun terakhir mungkin dari itu kali ya. Ya kalau zaman gua dulu emang masih nyari dari orang-orang yang tinggal di sana ya. Kalau sekarang kan bisa nyari yang di sini kan. Iya. Punya orang di sini ngirim ke sana. Tapi kalau di sana, kalau dulu zaman gua emang masih yang orang kenalan aja, sehingga masih bisa ikut rapat, masih bisa ikut kehadiran di kantor gitu-gitu. Waktu lo masuk City ada di peringkat? Waktu itu City baru menangin 1 gelar Premier League itu, yang golnya Aguero itu yang 2011-12. Tapi ketika gua di City, gua ngerasain jadi juara Premier League karena mereka tahun itu juga jadi juara. Penentuannya juga hari terakhir kompetisi, tapi nggak seheboh yang waktu momen Aguero gol itu. Iya. City siapa pemainnya? City itu Munaro. Ya, City. Maksudnya City tuh siapa ya? Gue juga lagi mikir. Balotelli.
Balotelli Iya kan? tahun 2011-12 ada Balotelli, Aguero. Why Always Me. Iya, Why Always Me, Yes. benar. Tahun-tahun Nakal segitu. tuh dia. Dia kan biru muda ya. Biru muda, betul. Siapa pemain? Gue lagi mikir juga siapa ya? Pemain Manchester City ya? Haaland? Enggak ya? Toure, ya sekarang Haaland. Haaland. Sekarang ya kan? Haaland, Mas. Toure. Sekarang Haaland. Haaland gue tahu. Haaland yang sekarang. Iya. Hmm. Kalau yang dulu pelatihnya Italia pernah nggak dia? Pelatih Italia Mancini. Itu baru gue pengen ya, ngomong, itu tahu. Mancini. Gila. Iya, pelatih Italia. Itali. Pelatih Italia. Mancini. Tapi Banyak tahu yang- bener. Iya bener ya. Iya, Pak. Pemain siapa ya? Gue lagi mikir pemain City kok Roberto gue gak ada yang Mancini. tahu ya. Iya. Pemain City. Tahu lah. Siapa lagi ya? Kalau disebut nama kita pasti tahu lah. Yang terkenal. Masa yang terkenal? Kalau tahun 2010-an gitu yang terkenal siapa? 2000 ya. Siapa Itu coba? waktu lu masuk Mas. 2000 berapa berarti 14 ya? Iya, 13-14 itu Siapa? Kompani. Kompani ada, gue tahu Siapa? nama ada namanya. Ada James POC. Milner dulu ada. Iya. Si Savic, Edin Dzeko dulu ada. Johar. Johar. Kipernya Johar. Johar. Johar baru tuh situ. Johar. Iya, Johar. Aguero kata Adi udah. Adi. Iya. Kalau Johar dulu teman gua kalau ke kasino di Manchester ininya bareng Johar sebelahan. Mainnya? Tapi iya mainnya, tapi kalau teman gua naruh duitnya 5 pound, 2 pound, Johar 2000. 2000. 2000. Kalau masih 20.000 40 juta. 40 juta, 40 Santai juta. aja mereka. Iya. Makanya jangan hitung kurs rupiah. Emang gak jadi Nggak kayak gua dong. Iya, kata dia gitu. Iya. Capek banget ya kalau gitu. Iya. Banyak berinteraksi sama player nggak tapi sebagai tadi media? Apa enggak juga sebenarnya? Enggak, kalau tahun gue emang biasanya ngikutin tim Inggris ngapain, Oh, yang ngeluarin baru apa, ngapain, izin baru apa. sini. Oh. Dan kita belum dikasih kebebasan kayak lo wawancara sendiri gitu, karena bikin emang konten sendiri belum gitu. nyampe Iya, tahapnya. iya. Tapi penerus-penerus gue setelah itu baru akhirnya bisa lebih luas karena mereka learningnya kan juga dari awal. Iya. Kita waktu itu belum satu musim kok ada channel media itu, jadi mereka hati-hati banget sebenarnya. Berarti sampai sekarang di Manchester City atau di klub-klub gede lain tuh ada kayak gitunya yang divisi Nah Indonesia, sekarang ini tuh, negara-negara apa? iya sekarang nih lebih kayak mereka nugasin agensi sih. Jadi ngambilnya dari agensi-agensi iya. yang ngerjain beberapa. Satu agensi mungkin ngerjain 3 apa 4 klub. Klub Kalau kita gitu. dulu benar-benar satu In-house orang gitu, in-house iya. banget gitu. Nah itu perbedaannya sekarang. Iya, iya. Tapi kalau yang sekarang perorangan kan kayak Aska gitu kan, dia perorangan Iya, ngerjain perorangan. ini. Itu lebih, kalau di sekarang mungkin lebih kayak gitu yang freelance-nya. Gitu. Itu berapa lama di Manchester City? Dari Maret apa gue ada kan di situ April ya. sampai Iya. Desember. April sampai Desember, ketika di sana. Lanjutin dikit-dikit setelah balik. Tapi kan emang setelah balik akhirnya ada yang meneruskan, ya udah habis itu konsentrasi balik ke kantor juga lagi bikin project, ya udah sibuk ke project gitu. Oh. Sampai beres kuliah berarti itu ya? Sampai gua habisin tuh visa gua kan visa belajar cuma 1,5 tahun ya, Januari habis ya, gua habisin aja sampai Januari. Di sana, habis itu balik gitu. Kalau gitu boleh ya visa belajar tapi kerja juga? Ada, karena ada dikasih waktu kerjanya. Jadi kalau dari dulu ya, karena ini kebijakan ini beda-beda untuk setiap government-nya di UK. Sebagai contoh, beberapa tahun sebelum gua itu pemerintahannya Labour kan, buruh. Pemerintahan buruh itu mereka yang selesai kuliah dikasih waktu 6 bulan untuk mencari kerja di sana. Jadi, Maksudnya kuliah dari luar negeri nih, orang luar negeri. orang atau? luar Oke. ya, Pokoknya bisa belajar gitu ya. international students, kalau dia bisa dapat kerja dalam 6 bulan, dia akan dikasih visa stay di sini. Tapi ketika gua di sana konservatif, yang lagi berkuasa konservatif, tahu sendiri lah. Iya. Jadi mereka lebih mengutamakan orang-orang Inggris. Inggris, Sehingga lu boleh dapat nih visa kerja, tapi lu harus certain threshold gajinya. Jadi gajinya mungkin berapa, 40-an ribu per tahun. Jadi managerial level lah. Oke. Kalau tenaga luar, jadi ibaratnya tenaga asing yang sangat berkompeten untuk bisa mendapatkan visa kerja. Nah kalau gua lebih cepet aja ya mungkin nggak dapat City juga, tapi mungkin bisa tinggal di sana. Jadi
kabur aja dulu lebih. Nah, kabur aja dulu, telat 10 tahun. Udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Lu mungkin udah jadi diaspora menyebalkan internet. Iya, bikin konten. Iya, yang ngeselin gitu. Ngapain sih keluar negeri gitu? Iya. Atau jadi tour guide. Iya, lu mungkin bisa di Newcastle gue pajak gede loh. Kalian tuh harusnya bersyukur dengan pajak itu. Lu bisa Mas, harusnya lu. Bisa jadi snob. Tapi lu diselamatkan. Iya, diselamatkan dari untuk jalur karir kayak gitu. Dia bener-bener diselamatin justru, Bang. Dia tidak jadi diaspora menyebalkan. Ini balik aja dulu jadi ini. Balik aja dulu. Balik dulu deh, udahlah. Iya. Balik berarti masih di bola kan? Masih di tabloid bola berarti lanjut ya? Waktu itu lanjut dan dikasih project itu tadi, bikin bolasport.com. Kita waktu itu transisi ke ini, ke transisi online. ke digital, ya. Karena tahun-tahun krusial itu kan 2014-an 15 bener. peralihan dari cetak menuju digital dan itu terasa banget di iklim media kita. Banyak media yang beralih ke digital tahun-tahun segitulah. Mid 2015-an itu. Bola ini sekarang masih ada cetaknya nggak sih? Nggak ada. Udah nggak ada sih. Udah nggak ada? Udah tutup 2018. Oh 2018 udah tutup dia. Udah nggak ada ininya. Lo di tabloid bola sampai 2018. Sampai tutup. Sampai tutup. Korban PHK. Korban PHK pergantian zaman. Iya. Tapi dari 2015 udah memanage bola sport. Managing editorial. Jadi sempat keluar sebentar, tapi habis itu di rehire lagi. Oh ini nggak satu perusahaan tuh, tabloid bola sama bola sport itu? Beda PT. Oh beda PT. Beda PT tapi masih sama-sama di Kompas Gramedia. Iya. KG Media. Karena PT-nya tabloid bola itu yang tutup. Yang tutup. Oke. Iya. Oh, yang beneran tutup ya kalau gitu ya? Emang PT-nya. seluruh the whole PT, Iya. the whole company tutup. Percetakannya juga hilang berarti itu. Percetakannya juga. Percetakan ada sih, itu yang Kompas punya masih ada. Kompas koran. Iya. Dia mencetak beberapa Sekarang mungkin lebih kayak ke mencetak berapa gol. Mencetak beberapa koran lah gitu kan. Iya. Kayak dulu mungkin ada Kompas, ada ada tabloid macam-macam. bola. Iya. Ya. Percetakannya service semua Harian di Kompas atau majalah segala macam. Dulu masih ada Nova gitu kan. Nova, bener ada tabloid Nova. Tabloid wanita bukan? Iya. Wanita Indonesia? Bintang, enggak ya? Batutut itu ya, wanita Indonesia tuh. Ada tabloid wanita. Ada tabloid wanita Indonesia. Check and recheck aja ada tabloidnya dulu. Ada. Iya kan? Check and recheck Dari ada. TV ke tabloid. Bener. Kafenya ada bukan kalau nggak salah? Check and recheck. Kafe check and recheck. Nggak tahu lah kalau itu. Masa Kalau nggak tahu, tabloid iya. Iya tabloid ada kan? Bintang. Bintang, iya. Bintang tuh sama gosip-gosip juga ya isinya ya? Iya. Sama check and recheck. Nyata mah yang horor bukan? Bukan ya? Nggak tahu juga. Misteri ada tuh. Misteri ya. ada, iya. Sabili Itu nggak tahu bang. ada yang kecil ya. Nggak tuh udah terlalu jauh ini. Terlalu jauh. Beda generasi Di zaman-zaman itu juga ada ya kan? Coba cari Skoy Sabili. Sabili ada kecil. Tabloid atau majalah? Segede intisari tapi tipis. Ini sehari gue tahu. Iya. Intisari. Tapi nggak mabok ya. Enggak dong, ini kan majalah. Iya, bukan. Iya, Sabili. Itu ada tuh. Ada. Tuh, di iya, Islam. masih Ada ada. sabili.id. Iya. Iya. Gatra. Tuh. Sabili ada. Zaman Media cetak. iya, zaman-zaman itu ya 2010, 2005-an kayak ini meja cetak lagi gila-gilaan emang. Iya. Semua. Apalagi handphone. Banyak banget kan. Oh, kalau kita mau cari ini harga handphone. Pulsa, Harga handphone, tabloid iya. pulsa. Tabloid Pulsa. pulsa. Bener ada di bolak-balik, sana. bolak-balik. Oh, Ada di Bandung gua speknya. kesana tuh sebelum ke BC. Ngecek. Ngecek harga kan. Iya, gitu BC kan. udah ada emang zaman Udah ada zaman kita kali. Enggak, pas tahun lu memang BC bukan Nggak baru jauh ya? banget kali kita. Oh iya sih. Udah ada lah, Nggak Pak. terlalu tua juga. Iya. Iya. Kalau KG Group yang gua baca mulu dulu Hai Iya. sama motor, Bobo majalah ada, motor udah. motor gue. ada, Majalah motor sama otomotif majalah Hai. Bobo masih ada nggak sekarang? Masih. IP-nya masih kita ada, masih di kita. Orang sih, ponakan gue pegang. masih langganan. Bisa Jadi, Cetak ada. enggak sih. Tipis. Tipis Kalau edisi spesial kayaknya waktu itu tuh edisi 50 Masih ada tahun yang langganan, masih apa-apa. ada gue. Nggak tahu ya sekarang ya, tapi masih ada yang Jual langganan. dulu kali ya. Gue SD langganan Bobo juga. Apa rubrik yang paling apa ya? Itu Nova tuh. Rongrong dan Bona. Bona. Bona Rongrong Nirmala Oki, Iya. Paman Iya, Husin, itu. Asta, Paman Kiko Husin dan Asta. Oke. Itu. Gila hafal. Langganan gue Masih dari langganan kecil. ya. Bobo deh ininya. Bobo, Coreng, Upik.
Bibi Titi Teliti, Paman Gembul. Bibi tutup pintu? Lobby Bibi tutup pintu ada, benar. Kok ada Bibi tutup pintu? Ada Bibi tutup pintu ada. Yang gue suka dulu bonus-bonusnya Bang, karena macam-macam. Ada kayak bikin apa, jadi papercraft gitu-gitu. Iya. Betul. Gramedia majalah nih. Legend, bener. Legend. Dan sering pameran buku di Istora dulu, ya kan. Sekarang Gramedia Alex apa Media. ininya? Alex Media juga ya? Yang komik? Bukan Gramedia Alex itu ya? Media mah elektronik dong. Ada yang bikin komik, Alex Media Kompuntin. Oh iya. Tahu nggak? Iya. Karya Tahu, Gekun tuh tahu, dia. iya. Kobocan dia. Nah sekarang Gramedia apa ya? Oh iya benar, Alex Media, Kompas Gramedia. Iya kan? Iya, KG iya. Group juga. Buset, banyak banget ya. Gede banget KG Iya, Group. komik-komik Segini. itu. Oke. Iya. Pasan. Main Tapi- lu, kan lu main Kepala Merah mulu, udah tahu maksud gue, dong. Iya, maksudnya iya. Gua juga Ternyata sempet- segitu. Kayak misalnya Syuting stand up juga di Pijaru terus gua. kayak Pijaru. misalnya Tribun nih. Sempet yang Oh iya, sempet. waktu ngisi yang di channelnya Stand Up Kompas TV yang Tongkrongan Kampus Suci. Ke Pijaru. Iya, berapa bulan terakhir kemarin tuh ke Pijaru mulu. Pijaru apa? Yang itu, yang lu pernah ke TKS kan, Tongkrongan Kampus Suci. Itu nama gedungnya Gedung Pijaru. Yang depannya ini DC Shopee. Iya, bukan Shopee. Apa? Apa? Shopee. Kurir, DX. Kurir. Iya, itu khusus untuk Shopee. Emang tuh si Shopee? Iya. Oh, SCD itu. apa? SPX. Iya, ada Mas siapa tuh waktu itu baru ditempatin, lupa gua namanya, gua ngobrol. Iya, tuh. di situ Itu. semua. Nah, Iya. maksud gue sekarang setelah si majalah dan koran-koran ini nggak ada, Gramedia tetap media dia. Perusahaan media iya, tapi kita banyak IP-nya juga banyak yang masih kita pegang kan, kayak Hai gitu-gitu, Nova juga masih ada walaupun versi Iya. cetaknya pun Nggak ada. redaksinya udah nggak ada. Paling gitu, Hai tapi sering masih gue liat ada. di Instagram, di mana Iya, masih aktif itunya. Oh, itu yang megang Gramedia tuh, kayak Hai Online itu yang di Instagram itu. Iya masih. Harusnya masih yang majalah dia. Nah, sekarang lo ada di Gramedia Group. Masih di Kompas Gramedia di kompas.com. Oh, di Kompas, bukan di Kompas TV-nya. Enggak, Kompas TV ya sekali-kali aja kalau misalnya jadi ya kayak kemarin Tamu-tamu, diundang iya. tamu atau jadi komentator untuk match, kan mereka megang Liga Belanda sekarang, jadi kita juga di sana. Eredivisie namanya. Iya. Liga Belanda. Liga Belanda Eredivisie. Feyenoord. Enak doang. Fenerbah dari mana Fenerbah? Fenerbah. Dari mana? Lo harusnya tahu Fenerbah. Den Haag. Gua mah ngarang. Lah, Fenerbah lo kemarin ke sana. Apa sih ini? Fenerbahce. Iya. Iya. Ke Turki. Iya. Oh Iya. iya. Dia kemarin Lagi ngomongin Liga Belanda tadi. Oh, iya. Sorry. Gua kan anaknya Galatasaray kemarin. Wih. Walaupun gak jadi. kemarin dia ke Galatasaray. ke Udah ke Galatasaray. stadionnya gua Terus? sama Mamat. Kenapa? Ternyata harus punya kayak Garuda ID-nya gitu, Mas. Oh gitu, jadi nggak bisa beli tiket. Udah beli tiket. Oh, udah beli tiket, tapi nggak bisa masuk. Iya. Yah, sayang banget. Galatasaray lawan. Gua kok lupa nama klub lawannya kemarin. Iya, Kaparoy ya? Besiktas. Bukan. Kapros. Bukan yang Kaproy. terkenal, bukan yang terkenal. Kaparoy. Oh, itulah. Kapanyos. Kapan? Ya itulah, benar. Lah, terus udah beli tapi nggak bisa masuk. Lah itu yang jual tiket nggak ngomongin, Kan lu gitu. harus punya Jadi ID lah belinya ya. dari via Gogo Ah, ya. via si Gogo. Ahmad. Tadinya Mamat udah search, katanya tuh harus emang bikin. Untuk turis tuh bisa lah katanya, yang cuma Oh, ada satu sementara, gen doang iya. ya. Untuk sementara bukan yang Iya. harus punya. Bukan yang- harus iya ya. Eh, Terus Cuma akhirnya tuh nggak jadi bikin karena apa gitu. Terus pas ditanya bener nggak bisa. sayang banget udah di depan pintu gitu. Udah. Katanya udah denger orang nyanyi-nyanyi. Udah, gua udah bolak-balik, gua udah kencing di kolong tol. Di pinggir stadion itu tuh, pinggir stadionnya Galatasaray. Udah nggak jadi, udah. Bahkan kalau Ya kan ampun. ada yang apa? Tiket box yang Iya on the iya spot. tiket box. Bahkan kalau kita beli di situ pun bisa beli tiketnya, tapi tetap nggak bisa karena nggak ada. Nggak ada ini, nggak bisa itunya. dibikin saat itu juga, nggak bisa. Nggak tahu deh, kayaknya udah nggak bisa atau Wah. apalah kemarin tuh ya. Itu jadi udah depan mata itu stadion, gua udah lihat nih dari atas, orang-orang pada wow teriak-teriak. Itu bakal jadi Udah ada Nyesek sih. baca Welcome to Hell belum? di dalam itu. Oh, itu di dalam. Di Keren dalam. Itu di dalam ya? Udah apa nyalain flare kan Flare, di dalam. iya. Di luar aja udah nyalain flare tuh orang-orang Iya. itu Galatasaray, Galata. Boleh ya? Itu. Padahal sih Loh, kok? di luarnya Hmm. ada yang nyalain satu gitu. Kayaknya bebas keren ya sana. banget. Di Turki itu enggak. Ngerokok aja bebas banget. Orang tapi kok Cing nggak tahu Manchester City pemainnya siapa, tapi tahu ada Welcome to Hell di Galatasaray. Kemarin kan gue bareng sama Oh dia ke ngobrol, sana. oh bareng, Ngobrol. iya iya Kan iya. show dia iya. kan? Itu niche Iya. banget soalnya, iya. Iya, Benar, ya itu kita kan niche emang banget. niche kita. Bahkan si Galatasaray stadionnya dipindahin ke pinggiran. Wih. Yang ini yang kemarin itu kan. Emang gara-gara kalau setiap dia main, kota tuh kayak Rusuh. rusuh terus gitu. Lumpuh kotanya kalau Iya, dia akhirnya lagi main. dipindahin Wih, ke keren. pinggiran. Iya. Respect. Sekarang ada Besiktas di situ, yang Iya, masih di situ. yang di kota yang Kita tengah. dekat situ nginepnya. Iya benar. Wih.
Di situ aja di trotoarnya tuh yang baru pada datang dari bis, dari metro tuh gini misalnya bawa bir nih kan. Taruh aja di trotoar botol sisanya. Lo ambil enggak lo bersihin? Berantakan gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Pakli. Segitu itunya. Aduh, enggak jadi masuk Mas udah. Ya ampun. Gua udah bolak-balik nyari apa? Ternyata nggak boleh bawa tas sama sekali kan. Iya. Tadinya kami sempat Kamera juga nggak boleh. ngobrol sama si Fadil katanya tas kecil boleh kok. Ternyata nggak boleh. Ternyata nggak boleh sedikit pun charger aja nggak boleh. Set. Karena Ketat juga di sana. Pokoknya kata dia Apapun yang bisa dilempar gitu. betul. Apapun yang bisa dilempar. Ya kami tahu sih lu nggak bakal ngelempar ya. Kata dia gitu. Cuma ini udah It's the peraturan. rules, ya. Kalau handphone kan kayaknya lu nggak akan lempar. Jadi nggak apa-apa gitu. Bahkan dia udah seneng loh. Mau fans Galata atau Galata. Dia udah si petugasnya udah happy banget kita di Emang segitunya sisi ya. Galata gitu. Iya. Tapi nggak jadi deh. Padahal itu bakal jadi pengalaman internasional pertama gue nonton bola di luar negeri. Oh, sebelumnya Nggak jadi. Belum pernah. Luar negeri. Gue juga. Tur pernah di stadion di MU pernah Udah di gitu Old Trafford Galatasaray pernah. pula lah gitu kan atmosfernya luar biasa. Itu makanya yang udah diceritakan si Mamat nih. Udah. Iya. Gue di Inggris pun atmosfernya tuh ya flat ya, maksudnya rada datar ya. Sekarang kan kalau di Inggris kan mereka safety, mengutamakan safety. Pertama mengutamakan safety, terus harga tiket dan lain-lain, sehingga banyak working class di sana yang nggak bisa ikut menonton sepak bola. Makanya ketika gua nunjukin nih suasana Brigada Kurvasut kepada teman-teman gua di sana, wow, negara lo kayak gini, keren banget gitu. Kalau di sana emang gimana? Ya enggak serame di Indonesia lah, jauh banget. Tapi Jauh bukannya fansnya. terkenal fans Iya. Inggris Hooligan. Ya itu yang hooligans itu adalah mereka yang akhirnya dalam kata lain tersisihkan oleh Premier League. Karena Premier League dengan harga yang satu pertandingan 60 pound, berapa puluh pound itu akan jadi terlalu mahal bagi teman-teman fans sepak bola dari working class di Inggris yang nggak kebagian. Makanya kan dibilang Sky Sports ruins football apa segala ya, karena atmosfer mereka itu harga yang harus dibayar agar nggak terjadi lagi Hillsborough, agar nggak terjadi lagi tragedi-tragedi seperti itu, sehingga sangat steril sebenarnya di Liga Inggris. Ya emang meriah lah dalam kasta tertentu, dan meriahnya ini berbeda banget pasti dengan Galatasaray, berbeda banget dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Nggak ada jebolan ya di sana. Nggak ada. Ada nggak? Tapi nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Lu kalau ketahuan CCTV habis. Lu nggak boleh bakal masuk seumur hidup. Iya. Lu masuk ke lapangan seumur hidup lu nggak bakal boleh lagi masuk ke stadion-stadion di Liga Ingglis. Maka lapangan pitch invader, Iya, pitch invader. Iya, yang sering Messi. Itu sama si security-nya itu kan. Oh iya. Iya, security-nya dikejar, security-nya yang ternyata latihannya di Bali kan dia. Iya, security-nya Bali. Dia lari sekali. MMA dia. Sasananya di Bali. Mantan ini juga kan, kayak pasukan khusus juga kan? Iya, Navy SEAL. Iya gitu, terus dia MMA juga ya. Emang latihannya di Bali dia? Iya. Ya di mana aja boleh lah. Maksudnya di Parung juga boleh. Kan saya punya gunung di Parung. Punya gunung di Parung. Oh, punya gunung di Parung ya? Iya, bisa uranium. Kalau secara uang cash saya kalah sama Hotman. Iya nih. Udah apa lucu banget ya? Iya itu. Kalau di IG-nya ada sasananya di Bali, gue pernah coba nyari-nyari soalnya. Lari aja juga kenceng. Parah deh. Ini mungkin 11-12 sama Mayor Teddy lah, agak mirip dia. Karena gesit banget dia. Beres-beresin dia. Dia dibenerin. Dia juga cepet banget bang lari. Iya. Lu pernah dia di pinggir lapangan ngeliatin Messi aja kan? Iya. Waktu lari ke tengah. Oh iya. Dari sana dia lihat aja. Dan dia selalu pas. Lihat nggak foto dia? Truk gituin. Iya. Payung juga, jangan pakai payung. Wah beda itu. Oh iya beda lagi. Buncis tuh biasa. Buncis juga biar rapi. Iya, kayak tadi. Iya. Dan dia selalu pas bener. Pas si orang ngedateng gitu Messi, dia udah duluan. Gila ini orang ini bener-bener. Liburan, ada video Messi liburan, dia keliling aja lihat. Ya Allah, dia kagak pernah liburan berarti dia. Libur. Pas kapan? Pas. Nah kalau dia libur Messi gimana? Nggak mungkin. Orang begini nggak bisa libur semua. Ada bodyguard aja deh. Nggak kelihatan banget kayak gini. Tuh Bali MMA tuh. Oh. Iya kan? Di situ dia. Di Bali MMA dia. Iya kayaknya CR nggak pernah kelihatan ya ada bodyguard yang segininya ya. Ada kali pasti yang. Tapi kan pasti udah rame juga beritanya bang. Ada. Waktu itu ada ya? yang banding-bandingin itu sama Ibrahimovic.
Ini pakai bodyguard nih kalau si Ibrahim nggak sendiri. Ibrahim namanya juga takut. Badan udah segede gitu, ngeri itu lihat Ibrahim juga udah serem orang. Iya. Oh dia pernah di Bali MM. Latihannya. Bule canggu banget ya benar-benar. Bule canggu banget di Bali buat latihan, buat fitness, buat latihan bela diri. Naik motor nggak pakai baju. Oh udah jelas. Iya. Ada papan surfing di sebelahnya nih. Bawa Mio. Kekecilan dong. PCX ya? X-Max biasanya. Bule tuh seneng X-Max. Bawa Mio, iya. Berarti sekarang di Kompas.com urusan olahraga juga apa enggak? Iya, sport ya? Sport, all sport sekarang ngerjain. Oh, emang sport semua ya? Tapi boleh ke TV mana aja? Sebagai tamu? Sebagai tamu, komentator, ya. Kan itu sebagai expertise ya. Kita sebagai jurnalistik expertise. Pandit itu kan expertise kita. Kenapa disebut pandit sih kalau bola? Asal kata itu gue juga nggak tahu tuh. Kenapa? Iya, tapi bagus tuh kenapa pandit. Kenapa pandit disebut? Kan kayak mirip bandit gitu gue kalau denger tuh. Kayak penjahat di dunia cowboy gitu. Mungkin ini penjahat di dunia komentator. Aja, jadi fun ya. Seluruh dunia nyebutnya pandit kan? Sama. Iya kan? Pandit apa? Iya. Pundit. Football mundial apa? Itu klasik Spanyol, juga Itali. tuh. Iya, Acara klasik acara juga klasik itu, ya. football mundial di Antv apa kalau nggak salah. Ada. Iya. Orang yang ahli, pandit atau pandit seorang yang ahli. Oh, iya, ini sih. Ada asal. Nggak ada asal katanya, tapi dari mana? Secara. Tapi lu dosen juga sekarang? Iya, gue dosen. Di UI. ngajar apa? Produksi media untuk anak-anak vokasi. Vokasi itu D3 ya? Vokasi itu D4. Oh, D4. Nah, di sekarang. UI itu emang program produksi medianya adalah D4. Jadi perbedaannya D4 ke D3 adalah anak-anak D4 bisa lanjut langsung ke S2. Sementara D3 kan nggak bisa. Harus ekstensi dulu. Extension. Tapi teman-teman anak-anak di D4, dia kalau mau lanjut S2 pendidikan bisa langsung. Nah, kalau yang D4 itu selesai 4 tahun, harus selesai? Iya. Oh. Dan kita di sana mengajar, kalau gua jadi di sana sebagai industrial lecturer. Jadi memang yang diperlukan adalah pengalaman kita dalam bekerja itu. Iya, praktisi ya. Kita ajarkan kepada anak-anak di mana dalam pengerjaan, di mana dalam ajar mengajar di sana 70% praktek, 30% teori, dan ini untuk menyiapkan anak-anak untuk langsung ke lapangan kerja. Iya. Ininya apa jurusannya berarti? Produksi media. Emang jurusannya produksi media kuliahnya? Jurusannya jurusan iya produksi media. Dia Pak ada fakultas di sana. Prodinya. Oh, prodi namanya. Prodinya produksi media. Iya. Oh, ada. Di sana benar. Ada apa lagi? Gua harus cek lagi sih, lupa gua ada. Berarti kan itu kayak yang Poltek juga vokasi sekarang masuk. Nah, dulu Politeknik. Iya. Oh, dulu namanya Poltek. Ya, Politeknik itu sekarang PNJ. vokasi, iya. Iya. PNJ juga masih ada. Masih ada? Masih ada. Politeknik. Anak magang gua kemarin dari PNJ. Ada. Oh. Jadi emang kita salurin langsung ke magang, karena bukan hanya gua tapi banyak nama-nama lain di dunia media itu juga jadi dosen di sana. Mas Arief Suditomo, Ibu siapa sih, lupa gua namanya. Pokoknya ada si Dian Sastro juga jadi dosen untuk perfilman. Radit juga. Perfilman, komedi. Teman-teman dari Box to Box itu mengajarkan kayak bikin podcast seperti apa. Tapi penjurusannya banyak di gaming. Mereka banyak bikin game itu. Jurusannya game itu juga banyak. Jadi di situ dari tahun 2022 gitu, angkatan pertama dari dosen-dosen industrial yang mengajar di UI produksi media. Berarti secara reguler itu maksudnya ngajar terus nih, tiap minggu ada apa? Iya, jadi ada di sana kelas. emang Ada hitungnya kelas terus. dosen. Iya, dosen aja. Di sana dosen tetap tapi industrial. Sehingga tapi mereka ngerti kayak waktu kita kalau sama pekerjaan utama. Jadi mereka tanya, "Mas, ini Mas ada jadwal kelas ini, bisanya hari apa dan jam berapa?" Biasa mereka tanya dulu. Nah, kalau tahun ini emang lagi rada hektik banget di kantor. Jadi misalnya untuk semester ini gue lebih ngajar ke teman-teman yang penjurusan udah tahun semester 6 yang penjurusannya jurnalistik. Jadi ngajarin feature writing. Dan kalau dulu sih ada komunikasi antar budaya, gue ngajar, terus English, produksi media in English, ngajar penulisan konten multiplatform itu juga, dan dari kemarin-kemarin.
HI banget. HI. HI-nya kepake. Beda banget. Bener. Komunikasi antar budaya tapi masuk itu di HI. Iya. Jadi makanya Iya, masuknya ke situ. Kepake banget ini. Iya. Itu tadi multi platform juga HI lah. Iya, hubungan antar interface ya. Iya. Di Jebret juga masih? Jabret masih sama Bang Valen sama teman-teman. Lagi yang bahasa Inggris sekarang tapi lagi seringnya bahasa Inggris DPI English version. Bang Valen tuh Unpad dia ya? Dia Unpad. Unpad hukum. Unpad dia. Dia hukum. Senior istri gua. Lah berarti tuh 2022 FIFA Piala Dunia? Piala Dunia sebagai pandit. Oke. Jadi siaran final Piala Dunia Nia waktu itu sama saya kalau yang pada menonton di video. Video ya. Oh iya kan memang cuma satu doang yang nyiarin ya TV ya. Terus ngambil dari Iya, ada free to air, ada OTT. Saya yang waktu itu di OTT. Di OTT-nya ya. Piala Dunia. Nah, oke ini yang terakhir deh ngomongin timnas. Ngomongin timnas. Menang nggak menurut lo? Apanya nih? Ya. Kan kalau bilang ya harus menang emang, tapi lawan Bahrain harus menang. Lawan Australia. Nggak ada. Australia sih seri sih. 1 poin udah sangat bagus. 1 poin untuk negara di peringkat 127 dunia untuk bisa bertandang ke Australia dan mengambil poin itu udah sangat luar biasa banget. Ini Australia kan dia baru ganti pelatih nih. Pelatih dari yang baru ini si Tony Popovic itu belum pernah kalah di 4 pertandingan. Bahkan mereka nahan Jepang di Saitama ketika itu. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan poin di Australia itu udah luar biasa. Australia peringkat berapaan sekarang? Wah, berapa ya gue? Tapi 50 besar lah dia. 50 besar sih ada sih. Peringkat ininya Peringkat timnasnya, FIFA. FIFA-nya. Iya. 24 apa gitu. Wah, Australia gila. lumayan deh. 24 lah. Ya 50 besar aja udah gila lah. Iya. Iya, udah langganan. Berarti Maret ini kan juga debut pelatih kan? Debut pelatih. Patrick. Pertama kali nih kan? Ya harus. Debut selalu pertama. Iya sih. Harusnya sih. Pertama debut, kali. 26 Australia sekarang. 26. Ranking 26 dunia. Beda 100. Beda 100. Beda 100. Hampir beda 100 persis bener. Nah, masalahnya ini kan kita udah hingar-bingar banget gitu. Iya. Terus ya mau lawan siapa kayak kalau hasilnya kalah jeblok lagi nih Patrick. Iya benar sih. Terlalu hingar-bingar ya. Kalau emang kalah juga ngapain diganti-ganti sih gitu. Kalau ternyata kalah juga. Iya, ngapain diganti-ganti. Kalau kalah takutnya emang moodnya bakal jelek ke pertandingan lawan Bahrain. Karena pertandingan lawan Bahrain itu pasti bakal extra charge emotion dari para supporter kita. Setelah apa yang terjadi di Riva pada pertemuan pertama. Di mana kita dirampok dari kemenangan 2-1 itu. Dan si wasit, bahaya banget sama Patrick. Jadi memang ya kalau kalah, mungkin kalau kalah tapi mainnya bagus dan mengancam mungkin akan ada hiburan bagi para fans deh. Tapi bagi gue sih kalau kita nggak minimal seri di sana, takutnya mood jelek itu akan kebawa hingga ke pertandingan lawan Bahrain. Abis Australia lawan Bahrain? Bahrain di GBK itu tanggal 25 Maret. Oh, cuma beda 2 mingguan berarti ya? Dengan 20 Maret kita ke Sydney, 25 5 hari. 5 hari main lagi. Bulan puasa lagi. Bulan puasa. Oh, makanya iya malam mainnya 20.45 kalau nggak salah. Kan habis terawih. Terawihnya yang 23 lagi. Lama terawih ngambilnya 23 dia. Tapi kan ya oke, tanggal 20 dia main di Sydney. 21 pulang lah ya. Langsung balik. 21 balik. Udah persiapan lagi. Kan masih pegel itu kita. Kita aja masih pegel. Karena kita kan dia atlet banget. Tiap hari tubuhnya di tempat pesawat terus. Charter, tapi kayaknya PSSI menyediakan pesawat charter untuk jadi langsung. Masa pakai sempit. Masa ekonomi nggak mungkin lah. Martin Paes. Masa Iya. Begini pakai. Martin Paes setinggi. Martin Paes. Pakai. Sorry, Mas mau ke toilet. Bangun. Misi. Dia duduk di jendela lagi kan. Kayaknya enggak. Iya. Mungkin lah di-charterin lah ini. Nanti pas timnas ke sana nggak? Ke Australia? Enggak, tapi kita menugaskan ada teman gue jadi kontributor. Kita nanti ngirim ke sana. Iya sih ya, ini udah mengharapkan menang banget nih ya. Iya, seri masih iyalah. Kita masih dapat poin itu. Dapat poin. Seri itu udah maksudnya udah maksimal lah. Iya. Maksudnya apa namanya kondisi untuk melawan Bahrainnya kita akan jadi lebih bagus gitu. Pokoknya nggak kalah aja ya. Kalau kalah ini sih dengan
dengan hingar-bingarnya kemarin. Mana terus dijaga lagi ini. Hingar-bingar ini dijaga aja terus ininya tuh. Oh iya. Pemberitaannya gitu Iya. termasuk lama gitu. Pemberitaan kan gila-gilaan. Wah, acara Cing Abdel aja mundur kan waktu itu yang Iya. pasti Patrick pertama nyampe. Oh, yang baru mendarat ya? Yang baru mendarat. Iya. Sampai belum mendarat, sampai masuk lift. Di Kita hotel, nungguin. Di hotel. Live terus diikutin. Diikuti kan, terus beneran. Dia dilambat-lambatin tuh jalan. Iya. Biar lama nih Abdel nih. Ada yang ngikutin dari belakang gitu kayak yang termehek-mehek. Coba lihat dari sini. Siapa namanya? Mau kok siapa? Komo. Kok kebalik. Coba lu lihat dari sini. Coba lihat dari sini. Udah kelihatan. Iya. Iya sih. Ada yang salto. Oh iya, ada salto bule. Oh iya, ada bule keluar. Karena dia ngeliat rame kan ya. Iya, Rame dia dia salto. Aja tuh kocak banget sih. Untuk bagus saltonya ya. Random banget. Bagus saltonya. Random banget. Iya sih itu. Siapa tiba-tiba salto? Oh, salto. Iya, gue inget aja. Itu rame terus dari mulai ya segala Iya. keramaian penggantian pelatih Pelatih. datang terus rilis jersey. Iya. Ini kan jadi Jersey. hype-nya nih. Iya, hype mana? Terus nih. Terjaga terus. Bener nih, ntar lagi loh. Bener. Iya. Sebulan lagi nih. Sebulan lagi ya? Sebulan 3 hari lagi. Oh iya bener. Sebulan 3 hari Ih, lagi. jadi deg-degan ya? Iya. Jadi kalau nih misalnya kita bisa lolos ke Piala Dunia itu emang luar biasa banget karena kan Iya. gue pernah ngerasain Piala Dunia 2018 ya di Rusia. Oke. Jadi Rusia gue ya? 37 hari di sana, ketemu orang-orang, gue pakai jaket Indonesia dong pasti. Iya. Gimana negara lo kan ditanya negara gue ya gimana waktu dulu. Iya. Ya masih jauh lah dari Piala Dunia. Jadi gue nggak nyangka hanya 2 edisi dari Piala Dunia 2018, 22 dan 2026 kita punya kans untuk lolos besar ke Piala ya. Dunia. Karena gue ngerasain banget di Piala Dunia tuh luar biasa, kayak lu punya dapet beribu-ribu orang dari berbagai dunia ngumpul untuk sepak bola tuh keren banget. Luar biasa banget. Jadi speak a common language gitu, universal language. Iya. Sepak bola mau orang Peru, Iya. orang Kolombia, orang Mesir datang berbicara soal jadi teman seketika gitu. Iya, Karena iya. sepak bola itu perasaan luar biasa, dan ya gue pingin banget kita juga bisa teman-teman ngerasain semua itu, di mana kali ini Indonesia jadi kontestan ya. Sementara kalau kita selama ini kan di turnamen-turnamen kayak gitu ya masih warga kelas sekian lah. Bahkan Australia aja, ketemu jurnalis Australia beberapa kali, itu mereka juga dianggap dalam persaingan Piala Dunia ini masih remeh-temeh kok. Karena mereka walaupun lolos berkali-kali ke Piala Dunia tapi belum pernah nyampe perempat final kalau nggak salah baru. Jadi ya kita kalau bisa lolos ke Piala Dunia ini luar biasa banget. 2026 di Amerika ya? Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Tapi ya itu dia jauh-jauh banget. Parah banget. Oh gitu 3 itu. Jadi literally kebalikannya. Kalau di kemarin di Rusia itu kan jarak antara satu kota dan kota lain ya harus jarak pesawat ya. Teman gue naik mobil 24 jam untuk ke Samara waktu itu pertandingan. Siapa ya, lupa persis gue waktu itu. Tapi jaraknya tuh jauh banget. Bahkan gue sempat naik pesawat dari Moskow ke Lituania, Polandia untuk ke Kaliningrad, karena Rusia kan punya enclave-nya mereka itu tuh Königsberg yang jadi sekarang namanya Kaliningrad. Itu daerah Rusia tapi di luar teritorinya Rusia. Tapi jadi salah satu stadion penyelenggara Piala Dunia. Makanya harus naik pesawat ngelintasin 2 negara untuk meliput ke sana. Waktu itu Inggris, Belgia main di sana. Kalau yang di Amerika ini kotanya udah tahu si Amerika? Kayaknya kota penyelenggaranya udah final juga udah ditentukan deh, SoFi Stadium di mana ya? New Jersey apa gitu. Tapi udah ditentukan kok negara-negara. Cuma kan jauh banget ya. Kenapa US nggak sendiri ya? Bagi-bagi kali, bagi-bagi. Enggak, maksudnya kan US sudah cukup besar negaranya. Iya, cukup bagi-bagi. Jauh Kanada. Tapi mungkin US juga secara kayak dulu pernah kan US 98 ya? 94. Yang anjing ininya, maskot. Diana Ross nendang penalti nggak masuk gitu. Iya. Gue ingat maskotnya doang. Ada Diana Ross nendang penalti. Ada, lu lihat deh, lucu banget. Tapi gawangnya kebelah tapi bolanya nggak masuk, lucu banget pas secara gimmick udah disiapin. Secara gimmick udah disiapin kebuka. Lo kan gimmick-gimmick semua nih. Iya. Itu udah disiapin ya, Pak. Udah disiapin. Abang utamanya udah disiapin di sana. Iya, tapi nendang meleset. Iya, tapi tetap kebelah. Ntar gue lihat ada di YouTube, lucu sih. Oh iya, maksudnya kenapa Jadi itu luar biasa banget. dipisah-pisah gitu ya? Iya mungkin kalau ini terlalu lama kali. Maksudnya?
Kalau di dapat satu. bagiannya kalau satu orang satu ini kan 4 tahun sekali. Oh, negara Nah, lain. tapi kan dulu nih hubungan, kalau ngebangin balik ke HI ya, dulu Iya. kan hubungan Amerika dengan Kanada dan Meksiko kan baik-baik aja ya, maksudnya ketika ini diumumkan. Iya. Nah sekarang kan Donald Trump, Iya. hubungan dengan iya, Meksiko benar. kayak gini, hubungan Iya. dengan Kanada aja mereka Benar. trade war, tarif war itu kan, Iya. gimana ke depannya nih ya bakal menarik. Iya juga ya. Waktu itu ditentukan kan masih baik-baik aja ya. Iya, masih baik-baik aja. Emang HI banget ini Bang udah. Iya. Kan nyambungnya di situ jadi HI-nya kan, Iya, karena iya. bagaimanapun hubungan antar negara. Iya. Hubungan antar negara dan sepak bola kan mewakili masyarakatnya. Masyarakatnya, iya. Dan Iya. sepak bola dipakai untuk politik bukan hal yang baru. Baru betul. Iya, Heeh. betul. Ini kita belum bahas itu loh, kaitan sepak bola dengan politik. Wah, 4 jam kita nih. 4 jam itu. Karena gue pernah ngasih kuliah tamu sepak bola dengan hubungan sepak bola dengan politik seperti Kan jangan disambung-sambungin kalau kata orang. Iya, Please deh. politik, Udah sport deh, kata jangan gitu. sambung-sambungin Tapi nggak deh. mungkin bisa. Tapi nggak mungkin di seluruh Bisa. dunia nggak mungkin. dari zaman Benito Mussolini Italia menggelar Piala Dunia pun udah dikaitkan sepak bola dan politik. Junta militer Argentina tahun 1978 dengan Piala Dunia 1978 pun udah ketat banget politiknya. Nah itu tuh Orang-orang Timur, penyelenggaranya. Iya. Kanada, Toronto. Boston, Philadelphia, Miami, New York. Hard Rock di Stadium. MetLife. Gua MetLife nonton Iya. Rolling Stone di MetLife, keren emang. Udah Oh, pernah si lah. stadionnya. Iya ke Iya. MetLife Stadium Oh. di New MetLife Jersey. Keren memang dia. Kayaknya ini deh stadion final deh kalau nggak salah deh. Si MetLife MetLife. Stadium MetLife, ini. iya. Iya. Regional pusat. Dallas. Mercedes-Benz Stadium. Ada Arrowhead. pusatnya lagi. Iya, aku pusat ya. Regional pusat Cempaka Putih, Medan Merdeka, Harmoni. Itu deh, Regional Barat ya, para Regional Barat. Iya. Wah, Kebon jeruk. Ya. Apa Sofi ya final? Sophie tuh di Los Sofi Los Angeles. Angeles. Amerika banyak juga stadion bolanya ya. Banyak ada Banyak. stadion Banyak NFL lah. kan. Iya. Pasti banyak ya. Kan dia banyak stadion baseball, Tapi kan stadion secara NFL, secara popularitas memang masih di bawah footballnya dia. sama Oh baseball. enggak, MetLife kok, Cing bener. Di MetLife ya? Finalnya. East Rutherford. Juli 19, 2026. Ah. Wih gila yang udah pernah ke stadion final Piala Dunia. Yoi. Gila lu Bang, lu nambah. Yoi. Pengalaman internasional lu nambah Yoi. berarti. Udah pernah ke stadion final Piala Dunia 2026. Bahkan Iya. belum final. Iya. Dan Bahkan gue belum. bisa masuk duluan sebelum bertanding. Tapi kecil. Apanya? Stadionnya. Stadionnya, oh ya? Kayaknya 60-70 ribuan doang gitu. Iya. Karena gue kebayangnya itu kayak di GBK gitu. Iya, iya. Tapi emang dibandingin final Piala Dunia 94 di mana Rose Bowl menampung hingga 100.000 orang Iya. memang beda. Tapi ini tempatnya enak, maksudnya dari parkir. Lingkungannya, Ah, iya dari sih. waktu itu gue naik apa ya? Oh gue dianterin, tapi dari parkir mobil ke ininya Stadionnya. lewat terowongannya gede gitu. Iya. Dari tempat bis juga gede gitu. Nah, perbedaan stadion Amerika dan stadion Eropa adalah cara menuju stadion, karena stadion Amerika parkiran segede Iya. gaban kan Oh, tempat ininya, car karena mereka centris cuma ya? bisa menuju sana. Sementara kalau di Eropa benar-benar kita untuk naik transportasi umum. Oh, Iya. Pinggir iya, jalan langsung stadion gitu ya. Iya. Kalau lu gimana di Turki? Dua-duanya? Apa? Sama, itu ada yang terowongan langsung dari metronya. Oh metro, iya. Iya, dari mereka metro. nggak ada metro gitu nggak ada. Di mana? US. Jadi parkiran Iya. mobil. Iya, emang. parkiran mobil. Ada di Metro mall, ya. dekat ada mallnya nih. Iya. Di seberangnya itu ada di mall, dan lebih banyak juga yang ke situ kalau ini. Iya. Ya, gue inget kayak waktu ngeliat Anfield, benar-benar lagi jalan kaki, stadion tahu-tahu. Rumah ya, rumah stadion. Iya, terus oh stadion gini bentuknya. Stamford Bridge juga seperti itu. Iya, kayak udah kalau Old Trafford kan kelihatan sendiri gitu Iya. kan, ada stadion. Dia emang- Kelihatan lah ini. Kalau ini kan kayak di antara gedung, lu tahu ada stadion di Iya, sini. rumah, Kok bener. begini bentuknya ya? Di London emang udah tight banget. Iya. Oh, gede banget ini sebenarnya. Itu. Oh, Apa mungkin karena- kapasitas pas ini kali ya. Apa yang lagi konser ya? Kan konser ya. Jadi dibatasin segini jadi kelihatan Iya. oh kecil aja ya. Tapi secara bangunan? Gede sampai ininya apa namanya tribunnya tuh sampai begini gitu. Oh. Ngelihatnya. Iya. Tapi dia stadion apa sih sebenarnya nih? NFL. Stadion NFL. Tapi kalau di sana satu stadion bisa multifungsi sih. Oh, bisa diganti-ganti ya? Tapi beberapa stadion MLS emang beberapa klub MLS punya stadion stadion sendiri. bola Kalau ini sendiri. emang Super Bowl pernah dimainin. Final Copa America di sini pernah ternyata. Soalnya kalau ngeliat dari garis-garisnya tuh kayaknya NFL kan? Oh, ini pasti NFL. Kayak garis-garis apa namanya American football itu kan? Iya. Mereka Itu kapasitasnya.
Berapa? 82.000. Itu final Copa America di sini. Mereka kalau ganti rumput gitu nggak masalah, mereka kalau soal rumputnya di kita doang rumput. Kok rumput bisa bermasalah sampai Dia tahu dimarahin sama fans timnas ini, fans timnas Amerika, dipakai konser lu pasti dihina-hina lu. Dasar kan jadi rusak rumputnya. Ditutup kayaknya dia. Ditutup ada jaraknya gitu. Ya. Tempatnya juga enak, bersih gitu loh. Ya. Oke. Tahun depan lah kita ke sana. Lo stadion udah berapa? Stadion bola deh kalau lo ngerasa anak bola. Stadion mana aja yang lo pernah? Anfield. Old Trafford. Kemarin Stadion Galata, gue lupa namanya. 3 lo. Itu. Rams Park, bener Rams Park. Waktu itu lihat dari jauh doang kayaknya. Dari jauh. Jis. Nah ini waktu di London. Jis dari tol lo lihat. Waktu di London tuh Stadion Madia. Stadion London. Madia London. Ya. Jakabaring. Abang lu apa yang pernah? Lu apa yang pernah emang? Di London gue 2 apa? London apa aja? Chelsea. Wembley. Belum, Wembley enggak. Satu lagi apa? Selain Chelsea, merah sama biru. Crystal Palace. Bukan. Arsenal. Brentford, Emirates sama satu lagi. Lihat atau datang? Datang gua. Oh, datang. Apa lagi berarti tadi? Chelsea, Arsenal, sama itu tuh MetLife. Enggak, gue di situ. Chelsea itu biru, gue nanya nih. Emang kalau bola deh, gue nanya ke orang di stasiun, mau ke stadion Chelsea gimana? Dia fans Chelsea, dianterinnya sampai sini, dari sini ke sini. Iya. Naik kereta gua ke situ. Dianterin sampai. Iya, di caranya nih dikasih taunya nih. Oh Chelsea oke gitu. Iya. Enggak nunjukin. No. Ini ongkos. Kayak gue nanya sama bini gue. Agak kan nunjukin. Udah dikasih duit. Udah. Dikasih duit. Pakai udah aman. Iya itu. Tapi memang di bukan karena memang lama ya di dekat tempat tinggal aja begitu, nggak tersendiri gitu ya. Iya. Enggak, apalagi di London, soalnya kan London banget kan, udah sempit banget. Jadi memang ya kalau ke Chelsea, Stamford Bridge tiba-tiba jalan-jalan rumah-rumah, gang, stadion gede banget. Buset. Iya itu dia betul. Gue ngeliat Anfield juga gitu tuh, jalan-jalan kok stadion gitu. Stadion iya. Dari jadi kalau lihat kecuali Emirates kan ada tempat tersendiri ya. Emang begitu ya. Emirates salah satu stadion modern kan di Inggris. Kalau sebelumnya Highbury itu juga rumah-rumah juga. Gitu ya. Rumah stadion. Kan ada tuh yang di Instagram yang lewat rumah. Iya, Luton Town. Iya. Kalau mau itu harus bisa lewatin pekarangan rumah orang. Iya, ada stadion Luton, Kenilworth Road. Itu kocak banget tuh. Oh, bisa gitu ya. Iya. Seru sih. Oh, yang baru tuh Chelsea ya? Chelsea Stadion itu? Spurs. Chelsea kayaknya mereka baru pingin pindah deh. Dari Stamford Bridge. Tapi kalau stadion yang terbaru itu dan paling mahal di Inggris sekarang, stadionnya Tottenham Hotspur. Kalau mereka pindah, yang lama diapain sih? Biasanya dihancurin jadi perumahan. Highbury gitu jadi perumahan. Gua kira dipakai sama klub lain atau enggak ya? Emang dihancurin aja udah? Dihancurin. Karena itu punya klubnya ya, kalau nggak salah ya. Karena itu punya klubnya. Kalau kita kan punya Pemdanya. Emang stadionnya punya dia. Stadionnya punya dia, iya. Bukan Pemda London. Pemkot London. Dibikin kebakaran dulu nggak baru pindah? Referensi lo mana sih kalau mau pindah-pindah harus dibakar dulu? Pasar. Kalau pasar kan bisa bikin kebakaran dulu biar mau dibikin pasar yang baru. Kalau di film-film kan gitu. Pasar tradisional kebakaran. Di film-film. Berarti kantor itu juga mau dibikin pasar. Kantor apa? Kantor ATR dan BPN. Kan gue bilang di film-film. Lu yang ngarahin. Lu ngarahin sih. Kan di film-film. Kalau pasar tradisional, dibakar preman malam-malam tuh siapa pakai hoodie, lempar apa tuh, molotov, karena warga nggak mau diungsiin suka gitu kan. Tapi film. Tahu stadion gitu. Kalau Tottenham kan sebenarnya tempatnya mereka bikin ini cuma beda dikit dari White Hart Lane yang lama, jadi kayak ditimpa gitu, dibangun di atasnya. Hah? Bisa begitu ya? Iya. Coba aja lihat kan ada komposit, bukan komposit malah pas lagi konstruksi itu kan. Mana? Itu gambarnya tuh di bawah tuh yang. Oh yang ini nih, yang tengah. White Hart Lane yang tengah tuh. Nah itu kan sebelahnya, jadi stadionnya itu mengambil area dari sebagian White Hart Lane.
Oh. Di situ. Nah tuh. Iya. Oh ya kayak ditumpuk ya? Kayak ditumpuk. Iya. Jadi sambil yang lama dihancurin. Jadi sambil yang baru dibikin, mereka maksain sebisa mungkin mereka tetap akan main di situ. Walaupun akhirnya Spurs pindah ke Wembley ya, mereka kan main. Yang baru yang lingkaran kan? Yang baru yang lingkaran ya. Ini apa nanti semua aja kecaplok itu atau dipindahin? Kecaplok ya, akhirnya kecaplok semuanya. Iya, Oh, nanti jadi lama-lama kepake juga tapi dibikin baru. Jadi memang di luar negeri pun satu kota atau satu provinsi lah punya banyak stadion ya. Punya banyak stadion, iya. Walaupun emang ada satu stadion yang gede ya. Kayak misalnya kalau host city Piala Dunia kan paling cuma 1-2 stadion aja satu kota. Kayak misalnya Moskow kemarin yang dipakai Stadion Luzhniki, stadion utamanya, sama Stadion Spartak Moskow itu di luar kota. Tapi ya selain itu ada banyak lagi stadion. Cuman yang dipakai untuk kalau jadi host city biasanya paling 2. Dan kita satu host city itu menyediakan at least 5 lapangan latihan supaya para tim-tim ini bisa untuk ya latihannya mereka kan, markas tim, latihan dan lain-lain. Gitu. Kita belajar banyak sih di Piala Dunia U17 kemarin soal jadi host city yang baik karena tujuan utamanya kan tim kita juga pingin jadi tuan rumah Piala Dunia kan, bisa jadi dengan negara-negara ASEAN atau dengan kita sendiri, tapi yang masih nanti itu, masih later. Memang secara stadion kita belum standar stadion kita GBK untuk bisa, JIS emang ya secara safety security nggak bisa full capacity, tapi di Piala Dunia U17 kemarin kan gradingnya berdasarkan FIFA ya, dan ya kapasitasnya ditetapkan ketika Piala Dunia U17 adalah 20.000 orang, jadi bisa menggulirkan laga tapi nggak bisa full capacity stadion karena berbagai alasan itu tadi. Coba lihat tadi foto itu tadi yang lagi dibangun. Nih ya kalau di sana bangunnya gitu di sana. Jadi karena lahan dan lain-lain, dan Tottenham kan tentu nggak pingin uang dari penghasilan dari menghost stadion itu hilang kan. So, jadi sampai tahap tertentu mereka masih main di sana. Baru kemudian mereka pindah kalau nggak salah semusim atau 2 musim ke Wembley gitu sebelum stadionnya jadi. Iya karena tuh dia dari mungkin tadinya apa kali ya, parkiran atau apa kosong. Parkiran, iya parkiran gedung sih biasanya. Iya. Lucu banget gitu ya, jadi itu persis banget di pinggir jalan lagi juga ya. Iya, overlap stadion lama, nanti stadion lama dihancurin. Ada yang jadinya udah ya, foto jadinya tadi, Skoy. Nah Iya, karena match day revenue itu kan salah satu yang tertinggi, salah satu komponen pemasukan tertinggi ya. Dan sementara Tottenham Stadium ini bukan hanya menggelar sepak bola, tapi NFL dia juga menggelar pertandingan-pertandingan NFL. Jadi satu ronde laga per musim NFL gitu dimainin di sini satu tim atau friendly atau apa gitu. The new stadium built di bawah Bobby Buckle. Bobby Buckle's backyard of Bobby Buckle. Ini punya situsnya. Oh iya bobbybuckle.co.uk. Iya, punya situsnya. Halaman belakangnya stadion sekarang. Tapi kan tadi udah ada stadion yang lama di situ kan. Iya benar. Dan tadi apa desainernya sama dengan desainer JIS. Iya. Arsiteknya. Di arsitek firmnya sama kayak JIS. Yang bikin JIS sama. Sebenarnya stadion-stadion baru itu template-nya kan kurang lebih sama. Bernabeu baru juga kayak gitu kan, rotunda gitu. Bisa ada lampu-lampu kalau malam tuh pinggir. Iya malam. Kalau di JIS kan itu. Iya ada lampu ya. Tuh. Ada light show-nya, ada kalau lewat LED-nya. Lewat tol malam-malam tuh nyala-nyala tuh. Pernah nonton tapi di JIS? Belum pernah. Lu pernah Bang ya? Belum, gue juga. Dewa? Dewa gue nggak nonton. Yang itu Dewa nggak pernah kesampean gue. Pas yang terakhir lu nggak bukan nonton Dewa ya? Enggak ya? Nggak pernah kesampean gue nonton Dewa. JIS berarti belum pernah juga ke JIS? Belum. Gue juga belum pernah. JIS itu seru nonton di JIS karena dekat dengan lapangan kan, karena dia kan nggak ada trek lari. Nggak ada trek larinya. Itu benar-benar lihat pemain tuh deket banget kayak stadion Inggris ya. Iya. Deket banget. Waktu pas Piala Dunia U17 kan juga bintang-bintang yang sekarang kita lihat di sepak bola Eropa tuh main di sini kan. Vitor Reis backnya Brazil main di sini, si Mark Guiu Spanyol main di sini, Ethan Nwaneri sama Miles Lewis Kelly kalau nggak salah yang Arsenal, pemain muda Arsenal main bagi Inggris di sini. Jadi ya jadi tempat untuk inilah membina bakat-bakat dari luar negeri juga. Iya. Mantap ya. Seru sih, sekali-kali coba nonton di. Ngapain tapi ya? Nunggu kalau ada konser berarti kan? Nonton bola lah. Nonton bola lah Pak. Di JIS. Iya. Persija kan beberapa kali main di sana. Iya.
Tapi home base-nya dia sekarang Persija di sini, secara resmi. Persija kalau nggak salah daftarin 4 stadion, salah satunya JIS. JIS, GBK, Patriot, Pakansari kalau nggak salah. Iya. Tapi kan aksesnya susah katanya. Ntar parkir di Ancol. Iya kan tadi kalau buat penonton bola kayaknya tidak terlalu bermasalah ya budayanya gitu. Kalau yang nonton konser akhirnya dipermasalahkan gitu. Kalau nonton bola mah karena memang mungkin biasa. Keluarnya itu udah jadi acara juga buat buat supporter bola gitu kan. Gitu. Jalan-jalannya, seru-seruannya gitu. Iya. Kan katanya awalnya kan mau ada apa sih deket sini stasiun gitu-gitu kan? Iya. Awal rencana. Belum ya tapi kan? Belum tapi ya. Kayaknya sih. Iya. Politis lah. Oh Politis ini. Poligis. Poligis. Bener. Iya. Oke lah, Firsi, terima kasih sudah hadir sini. Sehat terus. HI banget nih. HI ini. HI banget, semuanya HI. HI murni, kerjaannya juga HI, darahnya juga darah HI. Ya, bener HI banget. Iya, dari kakek diplomat. Ada orang yang kakeknya diplomat ya. Dua-duanya lagi. Pihak ibu dan pihak bapak. Thank you ya, Mas Firdi. Thank you sama-sama undangannya. Sehat selalu. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain HOI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Tiba-tiba mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat, ilmu dapat. Nggak bisa tektokan.